저도. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zan. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama dari Korea Selatan yang berjudul The Player 2. Melanjutkan dari season yang pertama, The Player masih menceritakan tentang sebuah tim yang bertindak karena lemahnya proses penegakan hukum, membuat banyaknya korban yang sama sekali tidak mendapatkan keadilan. Karena itulah, mereka hadir menjadi bayangan dalam setiap kejahatan yang terjadi. Sang penipu bertindak mengelabui mangsanya, dibantu seorang hacker yang akan membuka ruang pergerakan sang penipu. Ruang senyap mereka akan dilindungi oleh seorang petarung yang haus dengan pergulatan. Agar sepak terjang mereka tidak diketahui, usai menjalankan misi, mereka dibantu oleh seorang driver cantik untuk melarikan diri. Nah, bagaimanakah keseruan filmnya? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. 준비됐어? 세팅 완료. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang penipu kelas kakap yang bernama Kang Hari. Dalam menjalankan misinya, ia dibantu oleh Byung Min yang merupakan seorang hacker profesional, Jiwon sang petarung handal, dan juga Aryung sang driver cantik dan juga jago mengemudi. Dengan keahlian mereka, Kang Hari membuat tim yang sangat solid dan selalu menargetkan para penjahat yang menipu banyak orang. Selain itu, Kang Hari juga bekerja sama dengan seorang jaksa bernama Jang In-gyu. Di dalam misi terakhirnya, Kang Hari berhasil membongkar satu kasus kejahatan, namun ia, Jiwon, dan Byung Min harus tertangkap oleh kepolisian. Namun yang tidak terduga, ternyata Aryung telah melakukan penyamaran dan akhirnya berhasil membawa mereka kabur. Dan inilah The Player 2. 시작하자. Kali ini, mereka menargetkan Jungnam Industri, yaitu sebuah perusahaan cangkang yang berkedok pabrik kendaraan listrik. Tujuan mereka kali ini adalah untuk mengambil kembali patung Buddha yang telah dicuri. Mereka kemudian membagi tugas. Kang Hari akan memancing para penjaga, Byung Min meretas sistem keamanan, sementara Jiwon bertugas mengambil patung Buddha. Sedangkan Aryung harus menjemput mereka tepat waktu saat nantinya mereka melarikan diri. Hingga ketika Byung Min berhasil membuka ruangannya, saat itu juga Jiwon mengambil patung Buddha tersebut. Namun hal itu ternyata diketahui oleh beberapa petugas penjaga dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di waktu yang bersamaan, Kang Hari juga telah dikepung oleh para penjaga yang mau tidak mau Kang Hari harus menghadapi mereka semua. Hingga tak lama Aryung akhirnya datang dan berhasil membawa mereka semua kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka dan dengan keahlian Aryung mengemudi, mereka berhasil kabur dari pengejaran. Namun saat itu mobil mereka terbalik yang pada akhirnya mereka semua ditangkap oleh beberapa gangster. Hingga saat itu, Kang Hari dipaksa menembak salah satu dari mereka. Namun Kang Hari yang tidak tega melakukannya, berniat akan menghabisi dirinya sendiri. Namun ternyata pistol itu telah kosong. Melihat kelakuan Kang Hari, membuat pimpinan gangster merasa geram dan seketika itu menembak Byung Min. Namun saat itu juga dihalau oleh Aryung. Kejadian itu pun membuat Aryung tewas, di mana kepergiannya tentu membuat Kang Hari, Byung Min, dan Jiwon sangat terpukul. Di sana juga terdapat seorang wanita cantik yang bernama Jae-yi yang merupakan adik dari Aryung. Di mana setelah kematian Aryung, Kang Hari memberikan sejumlah uang milik Aryung kepada Jae-yi. Namun Jae-yi menolaknya dan malah menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Kang Hari. Namun entah apa yang direncanakan Jae-yi, ia pun bergegas pergi setelah mendapat penolakan dari Kang Hari, yang mana ternyata Jae-yi telah melaporkan markas Kang Hari kepada kepolisian, yang membuat Kang Hari dan yang lainnya panik dan harus segera pergi dari sana. Di tengah keadaan itu, mau tidak mau Kang Hari dan yang lainnya harus menerima Jae-yi bergabung ke dalam tim mereka agar mereka bisa melarikan diri saat itu juga. Dan yang mengejutkan, ternyata Jae-yi juga mempunyai kemampuan mengemudi yang luar biasa sama seperti Aryung. Mendapat pengganti Aryung,
Kang Hari dan tim kembali beraksi dengan menargetkan penjahat kelas atas. Meski sejatinya tindakan mereka membantu kepolisian mengungkap kejahatan, namun tindakan mereka membuat mereka tetap menjadi buronan. Namun hal itu bukanlah masalah untuk Kang Hari dan timnya, di mana saat itu di tengah maraknya penipuan bermodus investasi yang telah memakan banyak korban yang diketahui dipimpin oleh Kang Doyong, Kang Hari yang saat itu tengah berada di Hong Kong akhirnya mendengar berita itu. Hingga tak lama tiba-tiba ia mendapat undangan dari seorang wanita untuk datang ke Pattaya, Thailand. Singkatnya, Kang Hari dan tim menuju ke Thailand. Di sana Kang Hari kembali mendapat amplop merah dari seseorang yang di dalamnya meminta Kang Hari untuk pergi ke sebuah bar. Hingga di malam harinya Kang Hari pergi ke bar yang dimaksud dan tak lama ia pun bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya memberikan undangan. Mereka pun berkenalan dan sedikit terjadi percakapan di antara mereka. Hingga akhirnya Kang Hari membawa wanita itu ke kediaman miliknya. Namun belum juga bermadu kasih, tiba-tiba Byung Min dan yang lainnya datang memaksa untuk masuk. Namun di luar dugaan, mereka tidak menemukan siapapun di dalam, yang mana ternyata wanita sebelumnya telah pergi dan menyimpan sebuah undangan pesta untuk Kang Hari yang akan diadakan oleh Kang Doyong. VVIP 파티 초대. Singkatnya, Kang Hari dan tim datang ke pesta itu. Di sana Kang Hari kembali bertemu dengan wanita itu yang diketahui bernama Jung So Min. Sementara itu, Ji Won, Byung Min dan Jae Yi telah memasang beberapa kamera tersembunyi di beberapa tempat. Hingga saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba seorang pria masuk dan menatap Kang Doyong dengan penuh amarah. Kang Hari yang menyadari itu mencoba mengikuti pria itu hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Kang Hari yang ternyata mengetahui identitas pria itu kemudian menyuruh pria itu kabur menuju ke sebuah pasar malam dan menunggunya di sana. Sesuai dengan petunjuk Kang Hari, pria itu yang dikejar oleh anak buah Kang Doyong masuk ke dalam sebuah pasar malam dan melakukan penyamaran. Namun penyamarannya terbongkar yang membuat pria itu kembali dikejar oleh anak buah Kang Doyong. Hingga saat ia telah terdesak, tiba-tiba Ji Won datang membantu pria itu dan menghabisi satu persatu anak buah dari Kang Doyong. Diketahui pria itu bernama Shin Won, seorang tentara militer di sebuah divisi khusus pasukan militer. Ia memiliki keluarga kecil yang bahagia, namun suatu ketika saat pulang bertugas, ia menemukan istrinya yang telah tewas. Dalam penyelidikan kepolisian, sang istri memilih mengakhiri hidupnya karena ia yang sejatinya ingin meringankan beban sang suami, malah menjadi korban penipuan NFT yang membuatnya merasa sangat bersalah, hingga membuatnya depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Alasan itulah Shin Won ingin balas dendam kepada Kang Doyong. 정말 미안해. 나중에 저런 집 사자. Sementara itu, Kang Doyong sangat berterima kasih kepada Kang Hari karena telah menyelamatkan nyawanya. Pertemuan itu pun dimanfaatkan oleh Kang Hari dengan mengaku sebagai juniornya yang lulus dari SMA yang sama bernama Lee, yang saat ini menjalankan bisnis pencucian uang dengan skala kecil. Tujuan kedatangan ia di sana adalah untuk bertemu dengan seseorang yang akan menjalin kerjasama dengannya dalam skala yang lebih besar. 조용히 VIP들만 상대하시는 분이었어요. 크게 하시는 분하고 연이 닿았어요. Keesokan harinya, Shin Won yang akhirnya tersadar terkejut melihat dirinya yang telah berada di kediaman Kang Hari. Di sana Kang Hari menyarankan Shin Won untuk fokus merawat dan membahagiakan anaknya, sementara Kang Doyong biar mereka yang akan mengurusnya. Namun Shin Won yang telah dipenuhi amarah malah meninggalkan Kang Hari begitu saja. 부자 사기 후 약을 먹고 Tidak menjadikan hal itu suatu masalah, Kang Hari bersama timnya membuat sebuah rencana agar bisa masuk ke dalam jaringan kejahatan milik Kang Doyong. Singkatnya, Kang Doyong pun masuk ke dalam jebakan Kang Hari, di mana hari itu Kang Hari diundang secara khusus oleh Kang Doyong bertemu di sebuah gudang terbengkalai. Di sana Kang Hari yang datang bersama Byung Min mencoba meyakinkan Kang Doyong dengan menghubungi pimpinan perusahaan Shenhua Group, yang mana ternyata itu adalah Ji Won yang ternyata dirubah wajahnya melalui sebuah aplikasi. Hal itu pun berhasil menarik perhatian Kang Doyong. Tidak hanya itu, Byung Min juga menunjukkan keahliannya yang bisa memindahkan sebuah Bitcoin ke rekening pribadi Bitcoin milik Kang Doyong. Namun ternyata semua itu juga adalah jebakan dari Kang Doyong, di mana Kang Doyong juga telah mengetahui jika Kang Hari adalah seorang penipu. Dan secara mengejutkan, orang yang telah membongkar penipuan Kang Hari ternyata adalah So Min. 제가 뭐라 그랬어요?
Yang mana sebelumnya Somin sempat menemui Kang Doyong untuk memberitahukan bahwa seseorang berencana menipunya. Awalnya Kang Doyong meragukan Somin, namun Somin kemudian menunjukkan sebuah gambar kura-kura yang sering digunakan penipu itu, di mana ia sebelumnya juga sempat hampir masuk ke dalam jebakan pria itu. 원래 날 속이려고 했거든. 목숨도 걸죠. Hingga saat Byung Min mengirimkan Bitcoin kepada Kang Doyong yang melihat gambar itu sama persis membuatnya percaya, dan akhirnya Kang Hari dan Byung Min ia tangkap. Namun liciknya, Kang Doyong yang tidak ingin mengotori tangannya mengancam Somin untuk menembak Kang Hari saat itu juga. Tidak lama berselang, Jin Wong datang dan seketika itu menghabisi satu persatu anak buah Kang Doyong, dibantu Shinwo yang ternyata sebelumnya Jae mengajak Shinwo untuk balas dendam. Sementara Kang Hari berhasil selamat setelah sebelumnya memakai rompi anti peluru, dan anehnya Somin yang dikira berkhianat malah membantu Kang Hari. Kang Doyong yang melihat itu memilih untuk kabur, namun Shinwo berhasil mengejarnya dan seketika itu akan menghabisinya. Namun Kang Hari yang datang saat itu menghentikan Shinwo karena mati tanpa rasa sakit terlalu enak buat Kang Doyong. Hingga tak lama pihak kepolisian pun datang, yang mana ternyata pihak kepolisian pun telah bekerja sama di bawah perintah Kang Doyong dengan uang suap. Alhasil Kang Hari, Byung Min, Jinwo dan Shinwo ditangkap kepolisian. Namun di luar dugaan, yang membawa mobil tahanan ternyata adalah Jae, dan lagi-lagi mereka lolos dari jeratan hukum. 그랬나? Gagal membalaskan dendamnya membuat Shinwo merasa kesal. Namun siapa sangka ternyata Byung Min juga berhasil mengambil semua saldo Bitcoin hasil penipuan yang dilakukan oleh Kang Doyong. Dan itu semua ternyata direncanakan oleh Kang Hari, di mana sebelumnya Kang Hari yang menyadari bahwa Kang Doyong tidak akan mudah ditipu dan pasti akan mencurigai mereka, kemudian meminta bantuan Somin untuk membuat kecurigaan Kang Doyong semakin bertambah. Hingga saat Kang Doyong yang terlalu fokus dengan kecurigaannya, dan disitulah kunci dari rencana Kang Hari ketika Byung Min mentransfer sejumlah Bitcoin. Sejatinya itu adalah sebuah malware yang akan menguras habis saldo Bitcoin milik Kang Doyong. 모르는 사람이 숲을 보지 못하는 것처럼 이놈 지금 좀 알았으려나? Sementara di tempat berbeda, Kang Doyong yang baru menyadari bahwa saldonya telah dikuras habis membuatnya sangat marah. Namun tak lama, ia mendapat telepon dari atasannya yang ternyata adalah Jeffrey Jung. Dan bersamaan dengan itu, seorang pengawal menghabisi Kang Doyong saat itu juga, atas perintah dari Jeffrey Jung. Dan pada akhirnya, semua kejadian itu membuat Shinwo menjadi lega. Ia akan kembali ke Korea dan hidup bahagia bersama anaknya. Setelah itu Kang Hari pergi menemui Somin yang ternyata mengetahui jika Kang Hari pernah bekerja sama dengan jaksa Jang In-gyu. Tidak mempermasalahkan hal itu, Somin malah menawarkan kerjasama dengan Kang Hari yang sama halnya dengan jaksa Jang, dengan imbalan untuk sementara waktu catatan kejahatan Kang Hari dan timnya akan ia tutup. Hingga saat pekerjaan mereka akan selesai, barulah ia akan menghapus seluruh catatan kejahatan Kang Hari secara permanen. Entah siapa sebenarnya Somin, yang pastinya hanya kekuatan besarlah yang bisa melakukan semua itu. Kang Hari yang jelas mencurigai itu menerima tawaran Somin, namun ia akan menyelidiki siapa sebenarnya Somin. Singkatnya, Kang Hari dan tim kembali ke Korea dan saat itu dijemput langsung oleh orang suruhan dari Somin yang bernama Pak Hwang, dan mereka dibawa ke sebuah tempat dan di sana mereka telah disambut oleh Somin yang kemudian menunjukkan sebuah ruangan yang akan menjadi markas mereka yang di dalamnya dipenuhi dengan perlengkapan yang nantinya akan mereka butuhkan, di mana target awal mereka adalah klub libido yang dalam penyelidikan Somin sebelumnya, klub libido itu dijadikan sebagai jaringan distribusi berbagai halusinogen dan juga narkoboy. Diketahui, klub libido dikelola langsung oleh direktur KU Entertainment yang bernama Lee Jin-soo, di mana agensi KU Entertainment memiliki banyak koneksi termasuk kepolisian dan sering menerbitkan artis-artis baru yang nantinya bisa diperalat. Untuk itu, Kang Hari dan tim harus menangkap mereka semua sebelum para atasan mengorbankan bawahannya demi bisa melarikan diri. Tidak menunggu lama, malam itu juga mereka mulai beraksi. Jin Wong ditugaskan mendaftar menjadi petugas keamanan di klub tersebut, yang karena Jin Wong mempunyai badan yang besar, saat itu juga ia diterima. Sementara Jae dan Somin saat itu menyamar sebagai pengunjung. Begitu juga dengan Kang Hari. Somin kemudian mulai melancarkan aksinya dengan menebar pesonanya untuk menarik
perhatian Jinso yang saat itu sedang mencari mangsa barunya dari lantai 2. Sementara Kang Hari memantau keadaan untuk mengatur tempo menjalankan misi. Tidak butuh waktu yang lama, Jin Wong yang saat itu melihat adanya kesempatan kemudian menghajar semua petugas di sana. Dan saat itu juga, Byung Min yang melakukan hal konyol bersama Pak Kwang mulai meretas semua kamera CCTV yang ada di sana. Dan benar saja, saat itu Jinso yang melihat Somin membuatnya tertarik kemudian mendekati dan membawanya ke sebuah ruangan yang di sana telah disiapkan berbagai jenis minuman mahal. Namun, Somin merasa itu bukanlah sesuatu yang menarik untuknya. Hingga saat Jinso mengeluarkan sebuah pil narkoboy, membuat Somin beraksi mengambil dan saat itu juga menunjukkan sikap aslinya dengan menghajar Jinso. Dan itu menunjukkan bahwa Somin bukanlah wanita biasa. Kang Hari dan Jae sempat khawatir karena Somin terputus dari jaringan komunikasi mereka. Hingga akhirnya Kang Hari pun menemukan keberadaan Somin, lalu kemudian ini yang Jae lakukan. Setelah itu, Jinso dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi beserta tumpukan narkoboy yang mereka temukan di klub. Awalnya Jinso tetap tidak mengaku dari mana ia mendapatkan narkoboynya. Hingga akhirnya, Kang Hari memaksa Jinso meminum semua narkoboynya, membuat Jinso akhirnya buka suara. Dan dari sanalah, Kang Hari mendapat informasi tentang CEO KW Entertainment, yaitu Kim Yoon Gi, yang sering mengeksploitasi para artis dengan memaksa mereka menandatangani kontrak budak untuk menghibur para tamu kelas elit. Tidak hanya itu, mereka dipaksa menggunakan dan mengendarkan narkoboy. Saat itu juga, Kang Hari dan tim mulai bergerak dan mengirim Jin Wong menjadi pelayan dalam pertemuan Kim Yoon Gi dengan salah seorang kepala kepolisian. Sedangkan Jinso, mereka serahkan kepada seorang jaksa yang bernama Kwak Do-soo, seorang jaksa yang cukup kompeten dan selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan catatan yang sudah Kang Hari tuliskan, Jinso kemudian dibawa untuk diinterogasi. Namun Jinso malah mengatakan jika semua pengakuannya hanyalah perintah dari seseorang. Hal itu pun membuat jaksa Kwak bingung hingga salah satu bawahannya curiga bahwa orang yang dimaksud adalah Kang Hari, yaitu seorang penipu yang pernah bekerja sama dengan jaksa Jang In-gyu. Jaksa Kwak yang mempunyai prinsip bahwa kebenaran tidak boleh bersanding dengan kejahatan, berniat akan menyelidiki kerjasama Kang Hari dengan jaksa Jang. Tepat saat itu, Kang Hari menemui jaksa Jang untuk meminta bantuan, namun belum diketahui bantuan apa yang Kang Hari minta dari jaksa Jang. Hingga saat Kang Hari akan pulang, tanpa sengaja Kang Hari bertemu dengan jaksa Kwak yang membuat Kang Hari saat itu juga kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga akhirnya Kang Hari pun tersudutkan dan tidak bisa kemana-mana setelah dikepung oleh penjaga dan jaksa Kwak. Namun tak lama jaksa Jang datang lalu kemudian menyuruh Kang Hari pergi, yang mana tujuan kedatangan Kang Hari di sana ternyata menyuruh jaksa Jang memberikan sebuah ponsel kepada jaksa Kwak. Jaksa Jang sempat menyarankan jaksa Kwak untuk bekerja sama dengan Kang Hari, namun jaksa Kwak menolak bahwa ia tidak akan bekerja sama dengan pelanggar hukum. Jaksa Jang kemudian menegaskan bahwa ada orang yang harusnya lebih mereka takutkan daripada pelanggar hukum, yaitu orang yang masih bebas berkeliaran padahal mereka melanggar hukum. 죽고도 아직 범법자가 아닌 인간들이라 이 모두를 지켜주진 못해요. Di sisi lain, dengan tertangkapnya Jinso, Kim Yoon Gi memaksa asistennya Jo untuk mengurus klub libido meskipun Jo sempat menolaknya. Bersamaan dengan itu, Jae kini menyamar menjadi pegawai baru di KW Entertainment sebagai tim pengembangan bakat. Tidak butuh waktu yang lama, saat semua staf sedang beristirahat makan, Jae melancarkan aksinya dengan mengirim dokumen rahasia perusahaan kepada Byung Min. Tidak hanya itu, Jae juga menyebarkan perekam suara untuk mengetahui dengan siapa saja Kim Yoon Gi berhubungan. Jae juga berhasil mendapatkan sidik jari Kim Yoon Gi dan dengan itu ia bisa masuk ke ruangan Kim Yoon Gi untuk meretas komputer miliknya. Namun saat keluar, tanpa diduga Jae berpapasan dengan anggota boyband N3 yang bernama Hui Wong, yang mana ternyata Hui Wong adalah teman sekolahnya dulu yang selalu menolongnya saat ia mendapat perundungan di sekolah. Sementara di tempat berbeda, Kang Hari dan yang lainnya sedang membahas rencana mereka selanjutnya untuk mendekati Kim Yoon Gi. Kang Hari akan menyamar menjadi seorang pengusaha bernama Eddie Jang. Jaringan Pak Kwang yang luas membuat Pak Kwang mengenali salah satu anggota dewan bernama Dewan Jang, dan dengan bantuan Dewan Jang, Kang Hari akhirnya bisa bertemu dengan Kim Yoon Gi seolah-olah tidak disengaja. Sosok Eddie Jang sebagai manajer investasi terbaik serta menjadi distribusi narkoba terbesar membuat Kim Yoon Gi mulai tertarik, di mana saat ini Kim Yoon Gi sedang kesulitan dalam mendistribusikan narkoba miliknya. Mengingat sebelumnya Kang Hari telah mengacaukan klub libido miliknya. Tujuan Kang Hari menjadi distribusi narkoba milik Kim Yoon Gi
tidak lain adalah untuk mengetahui siapa pemasok narkoba yang sebenarnya. Dan benar saja, Kim Yoon Gi berhasil masuk ke dalam jebakan di mana dalam pertemuannya Kim Yoon Gi mengajak Eddie Jang untuk bekerja sama dalam pendistribusian narkoba. Namun Kang Hari yang sudah mengetahui watak dari Kim Yoon Gi saat itu berusaha untuk mendominasi dengan cara mengancam Kim Yoon Gi yang telah berani berbicara masalah itu di depan umum. Hal itu pun berhasil menekan psikologis Kim Yoon Gi yang selalu menekan orang lain untuk bisa menguasainya. 무슨 경험 없는 경우 심리적 우위를 이용해서 상대방을 지배하려고. Karena di tempat berbeda, Jae harus mengambil penyadap yang sebelumnya ia sebar. Namun tanpa sengaja, hal itu diketahui oleh manajer Joe. Namun entah mengapa, manajer Joe malah mengajak Jae untuk menjemput para peserta didik. Dan dari sana, Jae mengetahui fakta bahwa semua artis di agensi tersebut telah diancam dengan sebuah video memalukan dan dipaksa harus menghasilkan uang termasuk Hui Wong. Hal itu pun membuat Jae merasa kasihan sehingga meminta bantuan Byung Min untuk mencarikan salinan video rahasia tersebut. Byung Min sempat menolak karena Jae yang selalu galak kepadanya. Namun pada akhirnya Byung Min tetap membantu Jae, di mana rencana ia kali ini bukan untuk mengambil ataupun meretas videonya, melainkan menghancurkan seluruh data-data di perusahaan KW Entertainment dengan menggunakan bom elektromagnetik. Hingga saat Byung Min telah masuk ke dalam ruangan Kim Yoon Gi, saat itu juga ia mengaktifkan bomnya yang membuat semua sistem yang bekerja menggunakan program mati, termasuk alat komunikasi Byung Min dan Jae. Apesnya lagi, Byung Min ketahuan oleh para penjaga di sana yang membuatnya seketika itu kabur. Namun sejauh ia berlari, tetap saja tidak menemukan jalan keluar. Hingga saat Byung Min mulai terdesak, tiba-tiba Jae datang menghajar Byung Min dengan beranggapan Byung Min adalah fans fanatik dari Hui Wong, menyusup menggunakan ID card-nya. Dengan semua sandiwara itu, Byung Min diminta untuk segera pergi dari sana, dan akhirnya rencana mereka pun berhasil. Jae yang tidak sengaja bertemu dengan Hui Wong yang ternyata masih mengenalnya, kemudian memberitahukannya jika video salinan yang menjerat Hui Wong telah ia hancurkan, dan selanjutnya adalah pilihan Hui Wong karena sejatinya hanya Hui Wong sendirilah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hal itu pun senada dengan ucapan Hui Wong ketika menolong Jae saat masih SMA. 너밖에 없거든. 결국 너라는 거. Sementara di tempat berbeda, Kang Hari secara khusus mengundang Kim Yoon Gi ke kantor distribusi miliknya. Pak Hwang yang menyambut kedatangan Kim Yoon Gi kemudian menjelaskan jika proses pendistribusian narkoba mereka berjalan sukses karena menggunakan AI. Kang Hari yang akhirnya bertemu dengan Kim Yoon Gi kemudian mengatakan bahwa ia hanya akan bekerja sama dengan nominal $70 juta. Kim Yoon Gi sempat terkejut mendengar permintaan Kang Hari, namun tentu itu membuat Kim Yoon Gi merasa senang, dan dengan segera ia akan mengurus pertemuan Kang Hari dengan orang yang selalu memasok barang untuknya. Setelah pertemuan itu, Kang Hari berpamitan dengan Somin untuk bertemu dengan kenalannya. Namun dari sebuah tempat, seseorang terlihat sedang mengawasi pergerakan Kang Hari dari sebuah laptop. Dan ternyata teman Kang Hari yang dimaksud adalah Jaksa Kwak, di mana saat itu Kang Hari mengajak Jaksa Kwak bekerja sama. Namun Jaksa Kwak yang kekeh dalam pendiriannya bahwa kejahatan tidak boleh bersanding dengan kebenaran, menolak bekerja sama, bahkan mengembalikan ponsel yang sempat diberikan Kang Hari melalui Jaksa Jang. Namun ketika mendengar Kang Hari mengatakan bahwa besok akan terjadi transaksi narkoba besar-besaran, membuat Jaksa Kwak bersemangat. Namun meski begitu, ia tetap tidak menganggap Kang Hari sebagai rekan kerjasamanya. 뭘 잡아먹을 수 있는 자리죠. Hingga keesokan harinya, transaksi narkoba yang akan dilakukan. Jaksa Kwak juga tengah bersiap, namun sebelum bertemu dengan pemasok yang dijanjikan Kim Yoon Gi, Kang Hari dan yang lainnya digeledah oleh anak buah sang pemasok yang diketahui bernama Mr. Song. Seperti dugaan Kang Hari, tempat pertemuan mereka berubah. Beruntung, Pak Hwang membawa GPS yang dengan itu Somin dan Byung Min dapat melacak keberadaan mereka dan memberitahukan Jaksa Kwak bahwa lokasi pertemuan telah dirubah. Entah sadar atau tidak, Jaksa Kwak hari itu menggunakan sepatu abu-abu yang saat ia benci karena abu-abu adalah simbol dari tercampurnya kebaikan dengan kejahatan. 신발. 위치 팔로우 해준다니까 일단 이동합시다. Kembali kepada Kang Hari, yang di tengah perjalanannya mereka harus berganti mobil, yang mana itu semua telah Mr. Song rencanakan untuk mengelabui pelacakan. Dan benar saja, hal itu membuat Byung Min dan Somin tidak bisa melacak keberadaan Kang Hari dan yang lainnya. Kondisi seperti itulah dibutuhkan kemampuan yang ahli dalam kecepatan, dan itu adalah Jae yang dengan motor pemburunya akhirnya berhasil mengikuti mereka, di mana ternyata mereka dibawa ke sebuah gudang terbengkalai. Dan betapa terkejutnya Kang Hari dan juga Jin Wong saat melihat Mr. Song ternyata adalah orang yang telah menghabisi
si Aryong. Flashback di waktu sebelumnya setelah kematian Aryong saat itu, Jinwoo berniat untuk berhenti dari dunia gelap mereka, namun Kang Hari datang dan meminta Jinwoo untuk kembali lagi bersamanya. Namun saat ini bukan untuk sekedar uang, melainkan untuk membalaskan dendam Aryong. Dan kini di hadapan mereka telah berdiri sosok Mr. Song yang membuat Jinwoo tidak kuat lagi menahan amarahnya. Kemudian menghajar salah satu anak buah Mr. Song yang membuat Kang Hari harus bertindak menenangkan Jinwoo. Bersamaan dengan itu, Jae yang mulai masuk ke dalam gedung memberikan koordinat lokasinya kepada Byung Min yang saat itu juga disampaikan kepada Jaksa Kwak. Karena kejadian itu, Jinwoo dan Pak Kwang harus diikat. Hal itu pun membuat Kang Hari mencoba untuk memprovokasi Kim Yoon-gi, di mana setelah sekian lama mereka di sana, sama sekali mereka tidak melihat narkoboynya. Dan itu membuat Mr. Song pada akhirnya mengeluarkan barangnya. Dan tepat saat itu, Jae juga telah masuk ke dalam ruang pembuatan narkoboynya, merekam semua peralatan yang ada di sana untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, Kang Hari sempat diprovokasi oleh Mr. Song untuk memastikan keaslian barangnya. Namun saat Kang Hari akan mencobanya, Mr. Song lagi-lagi merendahkan Kang Hari yang tidak tahu bagaimana cara memastikan barang dengan benar. Hingga saat Kang Hari akan mencobanya sekali lagi, tiba-tiba Jaksa Kwak bersama pasukannya datang. Saat itu juga, Jinwoo dan Pak Kwang melepas ikatannya dan mulai menghajar satu persatu anak buah dari Mr. Song. Kim Yoon-gi yang mencoba kabur berhasil diselesaikan oleh Jae, sementara Kang Hari terlibat duel dengan Mr. Song. Sempat kesulitan, namun Kang Hari berhasil menyudutkan Mr. Song, dan dengan senjata di tangannya, Kang Hari bersiap menghabisi Mr. Song. Namun entah apa yang dipikirkan Kang Hari, ia malah mengurungkan niatnya. Namun pada akhirnya, mereka semua berhasil ditangkap dan untuk pertama kalinya, hadiah penangkapan yang sangat besar membuat Jaksa Kwak sangat senang. Namun Jaksa Kwak meyakinkan Kang Hari bahwa suatu saat ia akan membuka kado yang lebih besar yang tak lain adalah Kang Hari itu sendiri. Di tengah penangkapan itu, tanpa mereka sadari, Jeffrey Jang mengirim anak buahnya untuk membantu Mr. Song melarikan diri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, salah satu anak buah Jeffrey Jang juga menembak Kang Hari, membuat Jinwoo mengejar orang itu namun terlambat. Singkatnya, Kim Yoon-gi akhirnya diinterogasi oleh Jaksa Kwak. Di sana Kim Yoon-gi sempat mengancam sang jaksa akan mengakhiri karirnya dengan semua koneksi yang ia miliki. Namun Jaksa Kwak yang sama sekali tidak takut malah menunjukkan sebuah berita bersama personel boyband lainnya mengumumkan pemutusan kontrak eksklusifnya dengan KU Entertainment. Tidak hanya itu, Wiwang juga membeberkan semua kebusukan Kim Yoon-gi yang mengancam para artis dengan melakukan pelecehan seksual dan memaksa mereka untuk mengkonsumsi narkoboy, membuat Kim Yoon-gi saat itu tidak bisa lagi berkutik. Hingga di malam harinya, seorang sipir penjara datang membawakan Kim Yoon-gi makanan. Namun tak lama setelah itu, Kim Yoon-gi ditemukan tewas. Mengetahui itu, membuat Jaksa Kwak bingung, dilema sembari mengingat perkataan Jaksa Jang yang mengatakan bahwa yang seharusnya mereka takutkan adalah pelanggar hukum yang masih bebas. Sementara di tempat berbeda, Kang Hari yang ternyata selamat dari penembakan itu didatangi Somin yang mengabarkan bahwa Kim Yoon-gi telah tewas. Dan bersamaan dengan itu, Mr. Song juga telah berhasil kabur. Somin juga memastikan bahwa orang yang menembak Kang Hari dan yang telah menghabisi Kang Do-young dan Kim Yoon-gi adalah kelompok yang sama. 다 같은 조직이에요. Malam itu, Kang Hari yang memastikan dirinya baik-baik saja, kemudian dibawa oleh Somin ke suatu tempat. Di sebuah jalan yang menjadi saksi bisu, tewasnya seorang pemuda. Diceritakan beberapa bulan yang lalu, seorang pria bernama Lee Sang-wook saat itu sedang mengantar pesanan ayam goreng dari restoran milik orang tuanya. Namun dari arah yang sama, seorang pria yang bernama Won Jun mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan hampir menabrak Sang-wook. Sang-wook menasihati Won Jun agar tidak mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Kemudian ia berinisiatif memanggil jasa sopir, namun Won Jun yang mengira Sang-wook sedang melaporkannya ke polisi malah menabrak Sang-wook hingga membuatnya tewas. Di tempat berbeda, Pak Wang juga tengah membicarakan hal yang sama bersama Byung Min dan juga yang lainnya, di mana kejadian saat itu langsung ditangani oleh kepolisian. Namun Won Jun yang ternyata putra sulung dari perusahaan Wiki Group
yang merupakan konglomerat generasi ketiga. Di pengadilan, ia mendapat perlindungan hukum dari seorang wanita yang bernama Hyunmi, di mana Hyunmi adalah seorang seniman yang pandai memanipulasi kebenaran dengan menjadikan Sang-wook yang telah tewas adalah orang yang jahat. Tidak hanya itu, Hyunmin juga menyuap pengacara yang menangani kasus itu dengan lukisan mahal, sehingga Wonjun pun dibebaskan dengan masa percobaan. Pada dasarnya, lukisan-lukisan miliknya hanya digunakan untuk transaksi suap agar tidak mudah dilacak. Di mana di sini juga diketahui, Hyunmin juga merupakan lulusan dari Akademi Seni Iron Wild yang sering mengadakan pameran seni, hingga ia pun mendapatkan penghargaan. Semua kekuasaan itu ia dapat ketika ia menjadi menantu keluarga kaya raya 5 tahun yang lalu. Namun pernikahan itu bukan karena cinta, di mana semua itu bertujuan untuk mutualis simbiolisme, yang mana suaminya ternyata penyuka sesama. Dengan kepintaran dan koneksinya, ia bisa dengan mudah mengetahui rahasia para elit, yang kemudian rahasia itu ia gunakan untuk mengancam para kaum elit, sehingga dengan mudahnya ia mengendalikan komunitas kaum elit layaknya domba penurut. Untuk mendapatkan keinginannya, apapun yang menghalangi jalannya akan ia singkirkan, termasuk suaminya. 하는 건 뭐 일도 아니었죠. Tempat berbeda, Jeffrey Jung yang penasaran dengan Kang Hari menyuruh anak buahnya menyelidiki untuk siapa Kang Hari bekerja. Bersama dengan itu, Somin terlihat berbicara dengan seseorang yang Somin sendiri sangat hormat kepadanya. Di mana dalam pembicaraan itu, orang itu meminta untuk segera mempertemukannya dengan Kang Hari. Tidak menunggu lama, saat itu juga Somin memerintahkan Pak Huang untuk membawa Kang Hari ke sebuah tempat. Kang Hari pun semakin dibuat bingung ketika melihat keberadaan Somin di tempat itu. Sempat mengira Kang Hari akan dipertemukan dengan orang tua Somin, namun betapa terkejutnya Kang Hari, orang yang berada di hadapannya ternyata adalah Presiden Korea Selatan yang bernama Choi Sang-ho. 만나서 반갑습니다. Melihat sang presiden, membuat Kang Hari cukup terkejut dan tidak menyangka orang yang berada di balik Somin adalah presiden. Di sana Presiden Choi kemudian menegaskan bahwa selama ini ia mengawasi pergerakan Kang Hari dan meyakini bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama, menghabisi para mafia hukum dan menegakkan keadilan. Kang Hari sempat bingung karena sejatinya presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dengan itu ia bisa melawan semua kejahatan. Namun sang presiden malah menegaskan jika posisinya itu malah justru membuatnya terjebak, di mana setiap perbuatan dan ucapannya memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu, ia membutuhkan orang seperti Kang Hari yang bisa mewakilinya melawan kejahatan dengan kekuatan yang sama. 아주 큰 책임이 따릅니다. 나의 플레이어가 돼주세요. Bersamaan dengan itu, Jinwon saat itu mulai beraksi dengan mengawati pergerakan Wonjun. Sikap arogan lagi-lagi ditunjukkan Wonjun saat ia melihat motor pengantar ayam goreng berada di hadapannya. Hingga tak lama Jinwon datang dan berpura-pura menjadi teman Wonjun yang telah lama tidak bertemu. Tak lama Byungmin juga datang dan berhasil mengambil ponsel milik Wonjun. Sempat kesal dan memaki-maki Jinwon, namun Jinwon berbalik mengancam, membuat Wonjun saat itu juga menjadi ciut. Setelah mendapatkan ponsel Wonjun, tahap awal mereka mulai mencari bukti dengan ponsel dari Wonjun. Sementara di tempat berbeda, Jaksa Kuak mengirim mata-mata untuk mengawasi pergerakan Kang Hari dan didapati Kang Hari terlihat bersama dengan Somin. Untuk itu Jaksa Kuak menemui Somin dan mempertegas posisi Somin yang seorang lulusan hukum bisa saja terkena kasus karena kedekatannya dengan Kang Hari. Namun Somin berbalik mengancam untuk menuntutnya setelah Jaksa Kuak menemukan cukup bukti. Sementara Kang Hari dan yang lainnya saat itu tengah merencanakan pembuatan sebuah ornamen kuda Troya untuk melancarkan rencananya. Yeji kemudian ditugaskan untuk menemui seniman bernama Jungho untuk membuat sebuah ornamen Troya yang besar. Sementara di tempat berbeda, Hyunmin membayar seorang kolektor seni lulusan sekolah seni London bernama Onna untuk mempromosikan galerinya. Dan ternyata Onna juga tidak terlepas dari target Byungmin dan Jinwon, di mana saat itu juga mereka menghampiri Onna dan mengaku bahwa mereka adalah penggemarnya. Namun di sana Byungmin malah membacakan semua tindakan ilegal yang dilakukan Onna, mulai dari penipuan hingga tidak terdaftar dalam lulusan sekolah seni London. Dan dengan semua catatan buruk dari Onna, mereka meminta Onna mau membantunya. 내가 부탁드릴 거는 뭐 하나 있죠. Sementara di tempat berbeda, Kang Hari dan Somin mencari sebuah kerajinan yang nantinya akan mereka jadikan karya seni yang luar biasa.
biasa dengan harga senilai $300.000 yang nantinya mereka akan menggunakan nama Damian Lee. Yang dalam ceritanya, Damian Lee adalah seorang kolektor sekaligus master seni yang sebelumnya vakum dan kini kembali lagi. Dengan bantuan Enna yang seorang penggiat media sosial, nama Damian Lee akhirnya cepat dikenal oleh banyak orang. Singkatnya, Kang Hari yang menggunakan nama Damian Lee kemudian membuat sebuah pelelangan karya seni berupa vas bunga yang ia beri nama Penjara Bunga, tidak lain untuk menarik perhatian dari Hyun Min. Di sana dengan bantuan Enna, taktik tawar-menawar yang mereka mainkan berhasil membuat harganya melambung tinggi. Namun Jin Won sempat tergoda dengan terus menawar dengan harga yang lebih tinggi. Namun beruntung, seseorang akhirnya membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu akhirnya berhasil menarik perhatian dari Hyun Mi. Tidak menunggu waktu yang lama, saat itu juga Kang Hari mendapat undangan dari Hyun Mi untuk menghadiri pesta di galerinya. Di waktu yang bersamaan, patung kuda Troya yang dipesan Jae sebelumnya juga telah rampung, dan itu akan menjadikan karya seni Damian Lee selanjutnya. Kang Hari yang telah berada di galeri saat itu juga dihampiri oleh Hyun Mi. Hyun Mi yang tentunya bukanlah orang yang bodoh kemudian menggali informasi tentang Damian Lee yang adalah lulusan Akademi Nasional Inggris. Hyun Mi yang sempat curiga kemudian mendatangkan salah satu temannya yang juga lulusan dari Akademi London yang bernama Jonathan. Kang Hari sempat khawatir penyamarannya akan terbongkar, namun ternyata Jonathan mengenali Damian Lee yang mana sebelumnya Jin Won dan Park Hwang mendatangi Jonathan dan mengaku sebagai dari kepolisian yang saat itu tengah menyelidiki penyelundupan dana taktis menggunakan lukisan. Untuk itu mereka meminta bantuan Jonathan. Mengetahui itu, Hyun Min akhirnya menepis keraguannya kepada Damian Lee. Langkah selanjutnya, Kang Hari mengaku kepada Hyun Mi bahwa ia mengalami kendala dalam penyimpanan karya seninya, dan dengan senang hati, Hyun Mi menawarkan bantuan penyimpanan karya tersebut yang ceritanya didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Pertemuan mereka itu pun diketahui oleh jaksa Kwak yang membuatnya bertanya-tanya. 여기였구만. Keesokan harinya, Hyun Mi yang menunggu kedatangan Kang Hari tiba-tiba didatangi oleh seseorang, sementara Kang Hari, Jung Min, dan Jin Won sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penyimpanan Hyun Mi. Hingga mereka pun tiba di sana, dan saat itu juga kuda Troya mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Kang Hari pun dikejutkan, ternyata di sana juga terdapat lukisan yang satu lukisan itu bernilai $20 juta. Hingga saat mereka telah keluar, Kang Hari pun dibuat terkejut ketika Hyun Mi mengatakan jika ruangan itu memiliki sistem vakum otomatis, yang jika ruangan itu ditutup, maka udara di dalamnya akan dikosongkan. Hal itu pun membuat Kang Hari panik. Begitu juga dengan Byung Min dan Jin Won. Dan benar saja, Jae yang ternyata ditempatkan di dalam kuda Troya tersebut untuk mengambil semua lukisan mahal milik Hyun Mi perlahan-lahan mulai kesulitan bernapas. Dan pada akhirnya, ia pun pingsan. Di tengah kepanikan mereka, Byung Min berusaha keras meretas ruangan keamanan tersebut untuk mengeluarkan Jae. Tepat saat itu, Kang Hari pun dikejutkan dengan keberadaan seniman Jung Ho di sana, di mana sebelumnya seniman Jung Ho telah membongkar penyamaran Kang Hari sebagai Damian Lee yang akan mencuri semua lukisan mahal milik Hyun Mi. Dengan semua berita itu, Jung Ho meminta bayaran senilai $1 juta. Kang Hari pun semakin dibuat tidak berkutik saat Hyun Mi membawa mereka masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Tidak hanya itu, Hyun Mi juga ternyata telah memanggil jaksa Kwak untuk menangkap basah Kang Hari. Namun saat kuda Troya itu mereka buka, tidak ditemukan siapapun di dalamnya. Dan betapa terkejutnya Hyun Mi melihat semua lukisan yang telah diganti dengan lukisan yang sebelumnya ia gunakan membantu para petinggi melakukan suap. Yang mana sebelumnya Jin Won, Jae, dan Byung Min telah melakukan penyamaran dan mengkopi semua lukisan aslinya. Takut kedoknya terbongkar, Hyun Mi mencabut laporannya dan menyuruh jaksa Kwak dan para petugas untuk kembali. Namun tiba-tiba, lukisan itu keluar dari bingkainya dan muncullah semua catatan suap yang Hyun Mi lakukan sebelumnya, lengkap dengan semua bukti-buktinya. Dan pada akhirnya, jaksa Kwak malah berbalik menangkap Hyun Mi. Dan karena jaksa Kwak sangat ingin menangkap Kang Hari saat itu juga akan dibawa karena ia curiga Kang Hari juga terlibat. Namun tak lama seniman Jung Ho memberikan jaksa Kwak sebuah rekaman percakapannya dengan Hyun Mi. Dan itu pada akhirnya membebaskan Kang Hari yang mana semua itu telah direncanakan dengan sempurna oleh Kang Hari. Sementara Jae ternyata berhasil selamat setelah Byung Min berhasil meretas ruangan itu.
dan akhirnya misi mereka berjalan dengan sangat sempurna. Di tempat berbeda, Wonjun yang masih dengan sikap arogannya menolak rencana ayahnya yang mengirim ia ke luar negeri. Hingga tak lama sebuah berita mengabarkan bahwa Wonjun terbukti bersalah telah menabrak Sang-wook dalam keadaan mabuk. Dan kini pihak kepolisian telah melayangkan surat penangkapan untuk Wonjun. Kepolisian bandara yang melihat Wonjun saat itu akan kabur, mereka kemudian bergegas untuk menangkapnya. Bersamaan dengan itu, Pak Kwang mendatangi orang tua Sang-wook untuk memberikan donasi dari seseorang tanpa nama. Dan itu membuat orang tua Sang-wook menjadi sangat tersentuh, yang mana uang itu adalah uang hasil kerja mereka menipu Hyunmi. Jinwon merasa sangat bangga bisa memberikan uang itu kepada orang yang tepat. 뿌듯해. Di sebuah kantor kepolisian, terlihat seorang ibu sedang melaporkan putrinya yang tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Pihak kepolisian saat itu juga membantu memeriksa di penginapan anaknya, dan betapa terkejutnya sang ibu melihat anaknya yang telah tergeletak di lantai dalam keadaan tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, di sebuah kontrakan juga ditemukan seseorang yang bernama Han telah mengakhiri hidupnya. Han yang diketahui sebagai Raja Tanah Yonggungdong setelah dipastikan ternyata tidak memiliki aset yang bisa dikonfirmasi, yang artinya Han tidak memiliki harta apapun. Kang Hari yang melihat berita itu saat itu juga menghubungi Jinwon untuk memulai misi baru mereka. 사건이 알아서 Sementara itu, sang ibu yang berhasil membawa anaknya ke rumah sakit, namun sang anak belum juga sadarkan diri. Sebelumnya, sang ibu mendapat sepucuk surat wasiat yang menyatakan sang anak menjadi korban penipuan real estate, membuat semua uangnya habis, ditambah rasa bersalahnya memilihnya untuk mengakhiri hidupnya. Presiden Choi yang juga mengetahui itu, memerintahkan Somin untuk menyelesaikan kasus itu bersama Kang Hari, karena jika mengandalkan kejaksaan, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, jaksa Kwak yang saat itu terlihat menangani kasus penipuan investasi itu memanggil agen perumahan dan pihak yang memberikan pinjaman. Namun dalam pengakuan mereka, yang mereka lakukan hanya berdasarkan kemauan dari pembeli, yang padahal kenyataannya di balik semua itu telah terjadi kerjasama hitam di antara mereka. Jaksa Kwak juga mendatangkan sang developer yang bernama Choi, namun sang developer juga tidak mengetahui hal itu karena ia hanya memberikan kontrak sewa, dan semua itu atas persetujuan dari penyewa. Tidak adanya bukti yang kuat membuat Jaksa Kwak melepaskan mereka semua, dan itu mengundang reaksi publik yang mempertanyakan kinerja dari kejaksaan. Namun di samping itu, Kang Hari telah mengetahui siapa dalang dibalik penipuan real estate itu, yang dalam penyelidikan Kang Hari, orang itu bernama Myung, seseorang yang tidak pernah muncul ke permukaan dan hanya bermain di balik layar. Dan ternyata Jaksa Kwak juga tidak tinggal diam, di mana ia menurunkan semua timnya untuk membuntuti agen perumahan, pegawai bank terkhusus developer Choi yang saat itu terlihat akan menemui seseorang. Entah sadar atau tidak, Pak Choi yang saat itu pergi ke tempat pemancingan ikan mendapat pengawasan dari anak buah dari Jaksa Kwak, yang mana Pak Choi ternyata menemui Kang Hari yang saat itu menyamar menjadi seorang developer yang bernama Kim yang ingin bertemu dengan Pak Myung untuk melakukan kerjasama. Bersamaan dengan itu, Jaksa Kwak yang tidak mendapat kabar dari anak buahnya yang ternyata telah dilumpuhkan oleh Jinwon akhirnya pergi mencarinya. Namun saat itu Jae memanggil Jaksa Kwak, dan di sana ia akhirnya mengetahui bahwa orang di balik penipuan itu adalah seseorang yang bernama Pak Myung. Namun Jaksa Kwak malah menilai mereka telah melampaui batas, sehingga ia pun meminta tim bantuan untuk menangkap Kang Hari dan juga yang lainnya. Somin pada akhirnya angkat bicara, meminta Jaksa Kwak untuk saat ini mempercayai mereka. Tepat saat itu juga Kang Hari menelpon dan meminta Jaksa Kwak untuk mengikuti rencananya kali ini agar mereka bisa mengungkap siapa Pak Myung sebenarnya. Dan dengan berat hati, Jaksa Kwak akhirnya memberikan waktu Kang Hari selama 1 hari untuk bisa mengungkap identitas Pak Myung. Dan benar saja, saat itu juga Kang Hari akan dibawa oleh Pak Choi untuk bertemu dengan Pak Myung.
Diceritakan beberapa waktu sebelumnya, terlihat seseorang berjalan di sebuah kawasan perumahan, kemudian masuk ke dalam sebuah rumah, di mana di sana terlihat seseorang yang masih sadarkan diri, namun tidak dapat bergerak. Yang saat itu akan diberi sebuah obat flu dengan dosis deodramin yang sangat tinggi, di mana orang itu rencananya akan dibuat mati seolah-olah karena serangan jantung. Lalu tak lama kemudian, dengan sebuah bantal orang itu pun dihabisi, dan akhirnya kita pun diperlihatkan siapakah sosok Myong yang dicari oleh Kang Hari. Dalam cerita Jaksa Kuat yang sempat menangani kasus itu, mengatakan jika ia sempat menemukan sebuah kertas kecil di dalam dompet korban yang bertuliskan nama Pak Myong. Dan dari sanalah Jaksa Kuat mengetahui modus yang digunakan adalah dengan mendirikan agensi real estate dan mengajak teman dan keluarga mereka seolah-olah telah membeli lahan di perumahan itu. Tujuannya untuk memancing para korban. 영 선생한테 접근할 계획을 세우고 있었어요. 영 선생이 쓰는 이름 아직 4개나 더 있어요. Kembali kepada Kang Hari yang akan menemui Pak Myong, terlebih dahulu diminta untuk menunjukkan bagaimana cara kerja Kang Hari dalam menipu, memasarkan real estate-nya. Sesuai dugaan Kang Hari bahwa itu akan terjadi, Kang Hari pun ternyata telah menyiapkan semuanya dengan membawa Pak Choi menuju ke sebuah lokasi perumahan di Dojak-dong. Karena semua telah sesuai rencana, saat itu Jin Won akan menjadi pemilik real estate. So Min akan menjadi agen perumahan yang akan menawarkan rumah kepada Byung Min yang menjadi calon pembeli. Dan setelah sepakat, pembeli akan dibawa ke bank pribadi untuk melakukan pinjaman. Tujuannya agar tidak melibatkan bank lain dalam penipuan tersebut. Dan di sana mereka telah disambut Jae yang menjadi petugas bank. Hingga saat giliran Jin Won masuk sebagai developer, ia pun berhasil dilumpuhkan oleh anak buah dari Pak Choi, dan kedok mereka semuanya pun akhirnya terbongkar. Yang mana sebelumnya Pak Choi telah mengetahui kerjasama mereka saat mereka mempersiapkan semuanya. Di tengah keadaan itu, Jaksa Kuat ikut dalam permainan Kang Hari dengan bertugas akan menangkap Kang Hari dan yang lainnya. Hal itu pun membuat Pak Choi menghubungi Pak Myong dan mengatakan bahwa Kang Hari ditangkap langsung oleh kejaksaan, membuatnya berpikir untuk perlu mewaspadai Kang Hari. Dan faktanya, Jaksa Kuat yang sebelumnya memberi Kang Hari waktu sehari, saat itu benar-benar akan menangkap Kang Hari dan yang lainnya. Namun Kang Hari menjelaskan bahwa penangkapan itulah rencana inti dari mereka, agar Pak Myong percaya bahwa mereka benar-benar seorang penipu. 사기를 입증할 증거가 없었으니까. Setelah cukup bernegosiasi dengan Jaksa Kuat, Kang Hari dan yang lainnya akhirnya dibebaskan, dan tepat saat itu juga Pak Choi menghubungi Kang Hari untuk merencanakan ulang pertemuannya dengan Pak Myong, yang mana ternyata Pak Myong adalah CEO sebuah perusahaan manajemen aset bernama Wisdom. Di sana ia memeriksa berkas atas nama Kim So-chan yang menjadi korban penipuan dari Kang Hari. Setelah itu ia pun akan mempersiapkan pertemuannya dengan Kang Hari, di mana Kang Hari yang tiba di lokasi menyuruh Jae untuk mengamati sekitar, sementara ia akan menemui Pak Myong. Hingga tiba di tempat yang dijanjikan, lagi-lagi Kang Hari dikelabui. Bukannya bertemu dengan Pak Myong, Kang Hari kembali bertemu dengan Pak Choi. Namun kali ini Pak Myong berbicara langsung melalui sambungan telepon yang disampaikan oleh Pak Choi, di mana saat itu Pak Myong mempertanyakan kebenaran apakah Kim So-chan memang benar-benar menjadi korban penipuan dari Kang Hari. Untuk itu, ia akan menghubungi Kim So-chan. Bersama dengan itu, anak buah Pak Choi terlihat masuk ke dalam lokasi pertemuan yang membuat Jin Won saat itu juga menghajar mereka semua satu persatu. Sementara saat itu, Jaksa Kuat yang juga akhirnya tiba di sana kemudian mempertanyakan tentang Kim So-chan kepada Byung Min, mana Byung Min meyakini bahwa itu adalah data palsu yang sebelumnya Kang Hari sendiri yang telah memberikannya kepada Byung Min. Namun dalam percakapan Pak Myong dan Kang Hari, Pak Myong mengatakan bahwa ia akan mendatangkan Kim So-chan di tempat itu. Tujuannya untuk melihat reaksi Kim So-chan saat melihat Kang Hari yang telah mengambil semua uangnya. Di saat Pak Myong yang berusaha untuk menyudutkan Kang Hari, tanpa ia duga seorang wanita masuk ke dalam ruangannya, dan ternyata itu adalah So Min. 인사하셔야죠. 처음 뵙겠습니다. Keberadaan So Min di sana cukup mengejutkan Pak Myong, di mana sebelumnya Byung Min telah menyimpan sebuah virus malware di laptop yang sebelumnya anak buah Pak Myong mencuri file Kim So-han, dan dari situ akhirnya mereka bisa melacak keberadaan Pak Myong. Dengan semua itu, Kang Hari akhirnya membalikan keadaan. Namun tak lama anak buah Pak Myong datang di lokasi pertemuan Kang Hari
dengan membawa Kim So-han, orang yang terdaftar sebagai korban penipuan dari Kang Hari. Di sana Kim So-han dibekali senjata untuk membalas perbuatan Kang Hari kepadanya. Namun saat kepergian anak buah Pak Myong, jaksa Kwak mengamankan Kim So-han. Sementara itu Kang Hari menyuruh Pak Myong untuk ikut bersama So-min. Begitu juga dengan Kang Hari yang akan pergi bersama dengan Pak Choi. Dalam perjalanannya, Kang Hari menawarkan kerjasama dengan mereka karena kali ini nominal yang bisa mereka dapatkan lebih dari ratusan juta dolar. Alasan ia mengajak mereka untuk bekerja sama karena ia tidak ingin gagal sebab ia telah mempertaruhkan uangnya senilai 50 juta dolar kepada seorang makelar dan uang itu telah dibawa oleh So-min dan target mereka adalah mendapatkan lelang lahan di sebuah kota Sunseong. Namun di tengah perjalanan mereka, So-min mengajak Pak Myong untuk bekerja sama dengan mengkhianati Kang Hari dan menjadikan Kang Hari sebagai tumbal sang makelar. Namun faktanya, Pak Myong lebih licik dari dugaan mereka, di mana saat itu anak buah Pak Myong juga telah berada di sana dan menangkap So-min. Keadaan pun kembali berbalik dan Kang Hari dibawa ke sebuah tempat dan di sana Kang Hari akhirnya bisa melihat langsung sosok dari Pak Myong. 아주 좋은 계획이었습니다. Di saat yang bersamaan, jaksa Kwak, Byung Min dan yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa Kang Hari ternyata benar-benar telah melakukan penipuan kepada Kim So-han. Kembali kepada Kang Hari yang mencoba bernegosiasi dengan Pak Myong. Namun Pak Myong menolak dengan alasan Kang Hari terlalu pintar sebagai rekannya yang sewaktu-waktu bisa menusuknya dari belakang. Takut Kang Hari akan berbahaya untuknya di kemudian hari, Pak Myong pun meminta anak buahnya untuk menghabisi Kang Hari. Namun tiba-tiba jaksa Kwak dan yang lainnya datang dan menghajar anak buah Pak Myong. Namun yang mengejutkan, kedatangan jaksa Kwak di sana ternyata untuk menangkap Kang Hari, di mana jaksa Kwak sebelumnya mendapat laporan dari anak buahnya bahwa korban penipuan Kang Hari saat ini berjumlah 30 orang dan semua orang itu adalah real. Hal itu pun sontak membuat So-min dan rekan-rekan Kang Hari yang lainnya terkejut dan tidak menyangka Kang Hari bisa melakukan itu. Hingga saat Kang Hari akan ditangkap, saat itu Kang Hari menyandra So-min dan seketika itu kabur dari sana. Karena penipuan Kang Hari yang nyata membuat So-min dan yang lainnya ditangkap oleh jaksa Kwak. Namun di tengah penangkapan itu, Jeffrey Jung melalui anak buahnya ternyata telah mengamati pergerakan Kang Hari dan tepat saat itu So-min mendapat telepon yang saat itu diterima langsung oleh jaksa Kwak. Dan betapa terkejutnya jaksa Kwak mengetahui bahwa itu adalah Presiden Choi yang saat itu mengatakan bahwa Kang Hari dan So-min bekerja untuk dirinya. 강아리씨에서 일하시는 분들입니다. Dan pada akhirnya, jaksa Kwak tidak jadi menangkap mereka. Namun hal itu tetap membuat jaksa Kwak kesal, terlebih mengetahui bahwa pelelangan yang direncanakan Kang Hari juga ternyata benar adanya. Namun betapa terkejutnya jaksa Kwak mengetahui bahwa orang yang menjadi makelar Kang Hari dalam pelelangan itu adalah Lee Dong-gil. Seorang Yakuza yang sejak 10 tahun lalu mulai memasuki bisnis-bisnis besar di Korea Selatan, yang terkenal dengan keberingasannya yang tidak akan membiarkan hidup orang-orang yang berani bersaing dalam bisnisnya. Dari keterangan para jaksa yang sempat menangani kasusnya, mereka sama sekali tidak pernah melihat wajahnya ataupun anak buahnya. Hingga tak lama, sebuah panggilan masuk yang mana ternyata itu adalah Kang Hari yang kini telah ditangkap dan disiksa oleh Lee Dong-gil. Dan ternyata panggilan itu juga terhubung kepada Pak Myong, di mana saat itu Kang Hari dalam ketidakberdayaannya meminta agar uang yang sebelumnya diambil oleh Pak Myong untuk segera dikembalikan, jika tidak mereka semua akan tewas. Keesokan harinya, Pak Myong mendapat telepon dari Lee Dong-gil menyuruhnya untuk datang di tempat yang telah ia persiapkan. Mengetahui itu adalah Lee Dong-gil membuat Pak Choi begitu sangat ketakutan.
Hingga di malam harinya, mereka pun datang ke tempat yang telah dijanjikan. Didampingi anak buahnya, Pak Myong menemui Lee Dong-gil dan sempat melihat Kang Hari yang sudah tidak berdaya. Usai mendapatkan kembali uang 50 juta dolarnya, Lee Dong-gil kemudian mengajak Pak Myong untuk bekerja sama. Dan saat itu, untuk meyakinkan Lee Dong-gil, Pak Myong menceritakan semua penipuannya dan banyaknya hasil yang bisa ia dapatkan. Namun tiba-tiba, Kang Hari datang dengan santai, meyakinkan Pak Myong bahwa pengakuan Pak Myong telah ia rekam dan itu cukup untuk menjadi bukti. Dan ternyata semua itu adalah rencana dari Kang Hari, di mana ternyata sebelumnya Kang Hari telah menemui semua orang ataupun keluarga yang pernah menjadi korban penipuan dari Pak Myong dan mengajak mereka semua bekerja sama dengan berpura-pura menjadi korban penipuan dari Kang Hari, termasuk Kim So-han ternyata adalah kakak dari wanita yang sebelumnya akan mengakhiri hidupnya karena terlibat kasus penipuan yang dilakukan oleh Pak Myong. 김수찬 씨. Dan semua orang di hadapan Pak Myong ternyata adalah orang ataupun anggota keluarga yang menjadi korban penipuan dari Pak Myong. Dan yang menjadi Lee Dong-gil ternyata adalah Pak Hwang. Semua itu telah Kang Hari susun rapi agar rencana terlihat nyata oleh Pak Myong. Hingga tak lama, jaksa Kwak bersama bawahannya datang dan saat itu juga menangkap Pak Myong. Dan ia masih tidak percaya Kang Hari bisa menyusun rencana sedemikian sempurna. Bahkan ia sempat percaya dengan semua itu. 명주. Setelah semua tertangkap, Pak Myong yang akan dibawa ke kantor kejaksaan mendapat telepon dari seseorang yang mana ternyata Pak Myong adalah kaki tangan dari Jeffrey Jung. Dan yang mengejutkan, setelah mendapat telepon itu, Pak Myong dengan santai mengakhiri hidupnya. Kang Hari yang mengetahui itu tidak membuatnya terkejut dan malah menyuruh So-min untuk tidak percaya kepada siapapun termasuk ia ataupun presiden. Sembari mendapat laporan kegiatan Kang Hari dari Pak Hwang, Presiden Choi menatap Kang Hari dari balik layarnya dengan tatapan misterius. Di tempat berbeda, seorang terlihat membeberkan fakta kesesatan sebuah sekte yang sempat ia ikuti. Namun selang beberapa waktu, orang itu malah terlihat berada di dalam aula dengan sebuah kursi roda usai mengalami kecelakaan. Kedatangan ia di sana untuk sebuah pengakuan taubat. Dengan mengaku mendapat bisikan Tuhan, pemimpin sekte menerima penyesalan pria itu dan mengangkat hukuman Tuhan yang ia dapatkan. Dan akhirnya, pria itu bisa kembali lagi berdiri dalam tangisannya. Yang mana ternyata orang itu adalah orang suruhan pimpinan sekte yang ditugaskan untuk membuat cerita buruk tentang sekte, kemudian berpura-pura mengalami lumpuh lalu dengan membawa nama Tuhan, pimpinan sekte mengobati pria itu. Secara tidak langsung, itu membangun kepercayaan orang-orang kepada sekte Jin Rigyo. Dan itu adalah misi Kang Hari dan tim kali ini, di mana diketahui pimpinan sekte bernama Im Sang-sik dan selama 20 tahun ini mendirikan sekte Jin Rigyo. Sekte itu mulai banyak dikenal orang setelah banyaknya penjahat, perampok, dan penipu yang sadar karena inspirasi dari Ketua Im. Dalam penyelidikan So-min selama ini, Ketua Im menyuap pejabat dan petugas hukum untuk mengajarkan misi mereka. Dan yang menarik, mendengar itu Kang Hari berpikir jika itu mungkin ada kaitannya dengan penjualan organ dalam manusia. So-min lanjut menjelaskan bahwa Ketua Im memilih wanita muda dari pengikutnya untuk dijadikan pengantin langit, yang padahal hanya untuk budak nafsunya. Dan tugas mereka kali ini adalah menemukan pengikut yang hilang, bukti kejahatan yang tidak bisa ditemukan oleh jaksa, serta dana taktis yang ia dapatkan dari pengikutnya. Mendengar itu, Kang Hari saat itu juga angkat bicara jika Ketua Im menjual surga, maka mereka akan menunjukkan neraka kepada Ketua Im. 그런 짓 하는 임교주한테 알려주자고. 진짜 지옥이 뭔지. Di mana saat itu, terlihat ketua sekte Im memasuki sebuah rumah yang di dalamnya begitu banyak orang yang ia kurung. Di sana ketua Im juga menyiksa seorang manajer bank yang sebelumnya berani mengkhianatinya. Tidak hanya itu, ketua Im juga mendatangkan orang yang sebelumnya ia bayar untuk membuat kesaksian palsu. Karena orang itu berniat membongkar kedok ketua Im, dan dari situ kita bisa melihat sebesar apa kekuatan dari ketua Im. 살아남는 놈 한 명만 용서하라. 과연 누가 용서받을까?
Di tempat berbeda, Kang Hari dan yang lainnya mulai menjalankan misinya dengan menyamar menjadi pengusaha kaya raya, masuk ke dalam sekte, di mana saat itu Ketua Im membawakan pidatonya yang menyuruh pengikutnya untuk menyisihkan 10% penghasilan mereka untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, saat itu Kang Hari menyumbang senilai $500.000 dan itu berhasil memancing ketua sekte untuk bertemu dengan Kang Hari. 정 회장님께서 기다리고 계십니다. Di sana, Kang Hari yang mengaku lulusan dari teologis Brinetin memuji Ketua Im bahwa ia selama ini belum pernah melihat orang yang pandai dalam berkhotbah seperti Ketua Im. Tidak hanya itu, perkembangan kultus yang dibawa Ketua Im selama 20 tahun semakin berkembang tanpa mengalami kemunduran, membuatnya begitu sangat mengagumi Ketua Im dan ia berniat untuk menjadi pelayan dari Ketua Im. Mendengar kecerdasan Kang Hari, membuat ketua sekte Im akhirnya menerima Kang Hari. 더 봉사에 합류시키자고. 예, 기회를 주신 것만으로도 감사합니다. Di saat semua orang mulai menjalankan tugasnya masing-masing, Jinwon yang juga berada di sana malah bertemu dengan seorang wanita idaman. Sementara Ketua Im saat itu didatangi oleh mantan pengantin Tuhan yang telah hamil, dan Ketua Im dengan mengatasnamakan Tuhan untuk menebus dosa-dosanya. Wanita itu pun diminta untuk menjalani itu sendiri. Hingga tak lama, saat wanita itu akan pulang, seseorang menyerangnya dan membawanya dengan sebuah mobil box. Hingga keesokan harinya, Sekte Jinrigyo akan melakukan tugas amal di sebuah panti jompo. Namun semua itu tentunya hanyalah kedok, di mana tujuan keberadaan mereka di sana hanyalah untuk merekrut pengikut yang saat itu dipimpin langsung oleh tangan kanan Ketua Im yang bernama Direktur Bai. Kang Hari yang sudah menjadi pelayan sekte sempat menemui seorang nenek dan mengajaknya berbicara. Sementara di kelas pengikut sekte yang baru, Jinwon malah tertidur saat memberi hormat kepada Ketua Im, dan saat itu juga dibangunkan oleh Mina, wanita yang saat itu didekati oleh Jinwon. Di tempat berbeda, Direktur Bai mendapat sanjungan dari Ketua Im karena sebelumnya ia mendapat pengikut yang banyak dari panti jompo yang bisa mereka manfaatkan. Namun Kang Hari juga mengajukan satu orang lansia bernama Lee Sunja, seorang lansia kaya raya dengan harta lebih dari $50 juta, dan ia meyakini lansia itu sangat mudah untuk dimanfaatkan. Mengetahui itu membuat Ketua Im salut dengan kinerja Kang Hari, sehingga Kang Hari saat itu juga diangkat sebagai Impentara Jinrigyo dan menyuruh Kang Hari untuk datang di malam itu. Hal itu pun membuat Direktur Bai sedikit cemburu karena pengangkatan Kang Hari, di mana Kang Hari adalah pengikut yang baru. Setelah itu, Ketua Im tanpa sengaja melihat Mina yang saat itu roknya tersingkap saat bermain air bersama Jinwon, yang membuat jiwa cabulnya menggebu-gebu. Hingga malam harinya, Kang Hari yang saat itu menghadiri sebuah pesta para bentara dari seluruh dunia. Tak lupa, Kang Hari menyelipkan kamera pengintai di jasnya untuk merekam semua kegiatan mereka malam itu. Didampingi para wanita cantik, Kang Hari dipaksa untuk minum bersama pasangannya. Tidak hanya itu, sebagai syarat menjadi bentara, Kang Hari harus menggauli wanita di sana di hadapan semua orang. Awalnya Kang Hari menolak, namun Ketua Im memaksa hingga tak lama mereka pun semua pingsan. Yang mana sebelumnya minuman itu telah Somin campur dengan obat tidur, dan Kang Hari sebelumnya telah diberi obat agar tidak berefek kepada Kang Hari. Kang Hari pun tidak habis pikir sebejat itu kelakuan mereka. Untuk itu Kang Hari pun berencana akan menyingkirkan Direktur Bai sebagai langkah mereka perlahan masuk menguasai mereka. 의자 경쟁 시작해야죠. Setelah kejadian itu, Ketua Im memanggil para dokter untuk memeriksa apa yang terjadi dengan mereka semalam. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Namun Direktur Bai saat itu mencurigai Kang Hari, namun Ketua Im menganggap bahwa Direktur Bai hanya cemburu kepada Kang Hari. Kang Hari yang saat itu membawakan khotbahnya di depan para pengikut Jinrigyo berhasil membuat orang-orang tersentuh, membuat Ketua Im semakin percaya kepada Kang Hari. Bahkan saat Direktur Bai membeberkan bahwa Kang Hari bukanlah lulusan teologis Brinetin, Ketua Im malah memarahi Direktur Bai dan menyuruhnya untuk fokus mengawasi lansia Lee Sunja, lansia yang menjadi rekomendasi dari Kang Hari sebelumnya. Saat itu juga Direktur Bai yang menjalankan tugasnya akhirnya mengetahui bahwa Lee Sunja bukanlah lansia melainkan wanita yang masih muda, yang tak lain itu adalah Jae-yi. Malam itu,
Jinwon yang berhasil mendapatkan hati Mina berencana akan mengajaknya berkencan. Hingga tak lama Kang Hari mendapat telepon dari Ketua Im yang menyuruhnya untuk segera datang dengan membawa lansia Lee Sunjae bersamanya. Yang mana itu adalah permintaan dari Direktur Bai yang dengan percaya diri menuduh Kang Hari telah membohongi mereka dengan membawa lansia palsu yang sebenarnya adalah wanita muda yang bertopeng. Kang Hari mencoba membela diri, membuat Direktur Bai saat itu juga akan membuktikannya di depan Ketua Im. Namun saat akan membuka topeng sang lansia, Direktur Bai pun dibuat terkejut melihat lansia itu adalah lansia asli. 지금 이게 무슨 결례입니까? Mengetahui itu, Ketua Imnya merasa telah dipermalukan, saat itu juga memberi hukuman berat kepada Direktur Bai. Dan pada akhirnya, Direktur Bai berhasil disingkirkan yang mana ternyata lansia yang bernama Lee Sunjae adalah korban dari penipuan Ketua Im. Dan berniat akan membantu Kang Hari untuk membongkar kedok dari Ketua Im. Dengan disingkirkannya Direktur Bai, Kang Hari semakin mendapat kepercayaan dan akan dibawa ke sebuah tempat suci, yaitu sebuah tempat rahasia di mana ia menyimpan semua yang ia miliki. 나의 전부가 있다고 보면 돼. 이게 나의 상지를. Di tempat berbeda, Jinwon yang menyempatkan diri membeli bunga untuk Mina mendapat pesan dari Mina bahwa kencan mereka ia batalkan karena tiba-tiba Ketua Im ingin menemuinya. Di sana Ketua Im dengan membawa nama Tuhan mengatakan Tuhan telah menunjuk Mina untuk menjadi pengantin langitnya, dan itu adalah kehormatan untuk Mina. Mina yang ketakutan namun dibuat tidak bisa berkutik karena menganggap Ketua Im adalah utusan Tuhan. Di mana Jinwon yang takut terjadi sesuatu dengan Mina berlari secepatnya menuju sekte Jin Rigeo. Kang Hari yang juga berada di sana membunyikan alarm untuk mengelabui penjaga, dan Somin telah bersiap menemui Ketua Im dan mengaku ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi kepada Ketua Im. Namun tak lama Kang Hari datang menyampaikan bahwa ia mendapat kabar dari rekannya bahwa kejaksaan akan menggeledah kediaman Ketua Im. Namun Ketua Im yang memastikan itu ke kepala kejaksaan mengatakan bahwa kabar itu hanyalah kabar angin. Kemudian menyuruh Kang Hari pergi dan ia kembali menemui Somin. Dan saat itu juga Ketua Im berniat menghabisi Somin karena ia sejatinya curiga kekacauan yang belakangan ini terjadi adalah ulah dari Somin. Di tengah ketidakberdayaannya, Somin saat itu beralibi dan menawarkan investasi menarik kepada Ketua Im dengan mata uang kripto. Tujuannya agar Ketua Im bisa dengan mudah menyembunyikan hartanya. Namun Ketua Im tetap saja tidak percaya dan kembali berniat menghabisi Somin. 헛소리라는 거 내가 아주 잘 알고 있거든. 너 재밌을 거야. Baru saja akan melakukan aksi bejatnya, anak buah Ketua Im datang dan mengabarkan bahwa jaksa telah datang namun bukan untuk menggeledah tempat mereka, melainkan mencari Somin yang terlibat kasus penipuan investasi mata uang kripto. Karena itu, Ketua Im menjadi percaya dengan Somin tentang investasi mata uang kripto. Di rumah sakit, jaksa Kwake memastikan keadaan Mina berencana akan menangkap Ketua Im saat itu juga. Namun Kang Hari melarangnya karena ia belum mengetahui tempat suci milik Ketua Im. Terlebih Ketua Im telah menyuap kepala kejaksaan. Jinwon yang saat itu sudah sangat emosi dan akan menghajar Ketua Im ditenangkan JI, dan ia berjanji sebelum memberikannya kepada kejaksaan, Ketua Im akan ia serahkan kepada Jinwon. 마지막에는 무조건 넘길게. Sementara itu, Ketua Im terlihat memasuki sebuah ruangan yang ia sebut sebagai tempat suci, dan di sanalah ternyata ia menyembunyikan semua uangnya. Sementara itu, Direktur Bai yang terlihat tidak sadarkan diri rencananya akan disuntikkan sebuah obat agar nantinya mereka dapat mengambil organ dalamnya. Namun tiba-tiba Direktur Bai tersadar dan berhasil melakukan perlawanan. Mengetahui itu membuat Ketua Im panik dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Direktur Bai. 수단 방법 가리지 말고 다 잡았. Setelah itu, Ketua Im akan melakukan khotbahnya yang akan disiarkan langsung secara nasional. Di sana Kang Hari yang mendampingi cukup terkesan dengan khotbah Ketua Im. Namun, Direktur Bai yang melihat itu malah membuatnya tertawa. Yang mana ternyata yang muncul di dalam layar penonton adalah rekaman Ketua Im yang membeberkan semua kejahatannya dan saat menganiaya Somin waktu itu. Dan rekaman itu disaksikan oleh semua pengikut sekte Jin Rigeo yang akhirnya membuat mereka semua tersadar. Anak buah Ketua Im yang ingin menghentikan pemutaran rekaman itu dihalangi Jinwon yang saat itu juga menghabisi mereka semua. Ketua Im yang saat itu belum menyadarinya terus saja berkhotbah hingga jaksa Kwak datang bersama anggota kepolisian. Namun bukan untuk menangkap Ketua Im,
melainkan hanya untuk seolah-olah mengejarnya agar Kang Hari bisa mengetahui di mana lokasi tempat suci milik Ketua Im. Jinwong yang menyamar menjadi pengawal kemudian datang memberitahukan hal itu yang membuat Ketua Im saat itu juga kabur. Kang Hari yang seolah-olah panik juga mengikuti Ketua Im, namun di tengah pelarian itu entah dari siapa, namun Ketua Im mengetahui identitas Kang Hari yang sebenarnya. Dan saat itu juga Kang Hari dibawa ke sebuah tempat penyiksaan, yang mana ternyata Ketua Im mengetahui penipuan Kang Hari dari Jeffrey Jung, dan itu berarti Ketua Im juga adalah kaki tangan dari Jeffrey Jung. 제프한테 보고 냈어? Rekan-rekan dari Kang Hari yang khawatir dengan keberadaan Kang Hari mulai mencari satu persatu petunjuk, di mana mereka menemukan keberadaan Direktur Bai yang sempat melintas di depan gedung sekte Jinrigyo. Sementara itu, Kang Hari dimasukkan ke dalam sel, di mana Ketua Im yang kedoknya sudah mulai terbongkar berniat untuk kabur dan menghilangkan jejak dengan membakar gedung miliknya. Ketua Im juga telah merubah sebagian uangnya menjadi mata uang kripto. Sementara Somin yang akhirnya mengetahui hubungan antara Mina dan Direktur Bai kemudian meminta bantuan Mina agar mereka bisa bertemu dengan Direktur Bai. Malam itu juga Mina melakukan pertemuan dengan Direktur Bai yang kemudian disusul dengan kedatangan Somin yang mempertanyakan tempat suci milik Ketua Im. Namun Direktur Bai menolak hingga tiba-tiba seseorang menodongkan mereka dengan senjata dan dibawa menggunakan sebuah mobil box. Direktur Bai meyakini bahwa mereka akan dibawa ke tempat suci yang terletak di bawah tanah gedung Jinrigyo, dan ternyata penangkapan itu adalah ulah dari Pak Huang dan Jie yang sedari awal telah mereka rencanakan. Kembali kepada Kang Hari yang berhasil memprovokasi pimpinan pengawal yang membuatnya kesal dan berniat menghajar Kang Hari. Namun ini yang terjadi. 이놈들이다. Bersamaan dengan itu, Jaksa Kuak beserta pasukannya juga telah tiba di sana, kemudian menangkap semua anak buah Ketua Im, dan dengan instingnya sebagai Jaksa Kuak pada akhirnya menemukan keberadaan tempat suci milik Ketua Im. Namun Ketua Im saat itu telah berhasil kabur. Somin juga akhirnya tiba di sana dan bertemu dengan Jaksa Kuak yang menyuruh Somin untuk segera mengambil apa yang seharusnya mereka ambil, lalu kemudian pergi dari sana. Di tengah banyaknya tumpukan uang yang masih tersisa, Somin mendapati sebuah kitab yang ternyata di dalamnya berisi sebuah flash disk. Sementara Byung-min yang ternyata sebelumnya menyamar menjadi pengawal Ketua Im berhasil menukar tablet Ketua Im, yang setelah keadaan aman, Byung-min saat itu juga mentransfer semua uang kripto milik Ketua Im. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata pengawal yang membawa Ketua Im adalah Jae. Dan seperti janjinya kepada Jinwong, Jae saat itu membawa Ketua Im ke sebuah lahan kosong yang di sana Jinwong telah menunggunya. Di sisi lain, Jaksa Kuak yang berhasil menyelamatkan semua orang yang telah disekap oleh Ketua Im sedikit bingung karena dari banyaknya orang yang ia tangkap, sama sekali ia tidak menemukan keberadaan Ketua Im. Hingga Jinwong menghubungi Jaksa Kuak dan memberitahukan lokasi Ketua Im yang kini telah babak belur. Sementara di tempat berbeda, Kang Hari mendapat telepon dari Jaksa Jang yang mengajaknya bertemu karena ada sesuatu yang penting yang sangat ingin ia sampaikan. Namun belum juga sempat bertemu dengan Kang Hari, seseorang menyerang Jaksa Jang dan membawa kabur laptop milik Jaksa Jang. Kang Hari yang datang saat itu sempat mengejarnya, namun orang itu berhasil kabur. Melihat kondisi Jaksa Jang yang sekarat, saat itu juga Kang Hari membawanya ke rumah sakit. Tempat berbeda, Somin yang melihat isi dari flashdisk yang ia temukan sebelumnya membuatnya sangat terkejut. Mengetahui ternyata Presiden Choi adalah kaki tangan dari Jeffrey Jung, dan ia mengira Presiden Choi juga terlibat dalam kematian kekasihnya yang bernama Hyung-min. Hal itu pun membuatnya mengingat perkataan Kang Hari sebelumnya yang mempertanyakan sejauh mana Somin mempercayai Presiden Choi. Tidak ingin menunggu waktu terlalu lama, keesokan harinya Somin menemui Presiden yang saat itu usai menggelar rapat kerja, dan dengan penuh emosi Somin mempertanyakan tentang kematian Hyung-min. Sang Presiden yang tidak bisa berkata-kata, terlebih banyaknya media yang meliput, membuat sang Presiden akhirnya meminta Somin menemuinya di suatu tempat. 신영민 기자, 바로 얘기하자고.
Flashback 2 tahun yang lalu. Saat itu, jaksa Jang memberikan berkas kematian reporter Hyung Min kepada Kang Hari yang menurutnya janggal, di mana reporter Hyung Min dilaporkan tewas karena dirampok oleh temannya sendiri. Lalu kemudian temannya ditemukan tewas setelah mengakhiri hidupnya sendiri, yang pada akhirnya kasus itu pun ditutup. Namun jaksa Jang berpikiran lain, di mana Hyung Min tewas sesaat sebelum menerbitkan artikelnya yang menuliskan tentang perusahaan investasi asing yang mengendalikan dunia politik dan bisnis di Korea, yang tidak lain itu merujuk kepada satu nama, yaitu Jeffrey Jung. 제프리죠? Saat itu juga, Kang Hari dan tim yang saat itu masih bersama Aryung mulai menggerogoti bagian terkecil dari pemasok keuangan milik Jeffrey Jung, yaitu sebuah tempat penitipan anak yang sering menyiksa anak-anak yang dijadikan tempat penyimpanan uang oleh komplotan dari Jeffrey Jung. Berita itu pun tersebar, namun menurut Hyung Min, Kang Hari bukanlah perampok sembarangan, di mana ia hanya akan merampok orang-orang yang jahat. Suami yang adalah kekasih dari Hyung Min, yang juga adalah seorang jaksa, tidak mempercayai hal itu. Namun Hyung Min mempertegas bahwa di mana setiap perampokan Kang Hari selalu membuat kebusukan orang jahat itu terbongkar. Bahkan ia berencana akan membuat artikel tentang Kang Hari, layaknya Robin Hood yang jahat di mata orang-orang besar namun pahlawan bagi orang yang kecil. 타이틀 나왔다. 고마워. Hingga suatu malam, Kang Hari dan tim kembali melakukan perampokannya, namun naas seperti di awal film, Aryung harus tewas di tangan Jeffrey Jung dan anak buahnya. Dengan kejadian itu, Hyung Min dan Jin Wong memutuskan untuk menyudahi semua itu. Sementara di tempat berbeda, Hyung Min mulai menuliskan artikelnya tentang sebuah lobi ilegal yang meruntuhkan fondasi negara yang membuat kerugian bagi rakyat Korea Selatan, dan itu akan menjadi awal dari privatisasi Korea. 신호탄이 될지도 모른다. Keesokan harinya, Jin Wong dan Byung Min diam-diam mengawati Jae-ji, adik dari Aryung, untuk memberikannya uang dari Aryung. Namun Jin Wong dibuat terkejut mengetahui Jae-ji yang ternyata tidak ada bedanya dengan Aryung. Mereka kemudian menyimpan uangnya saat Jae-ji tidak berada di tempat. Kang Hari yang ternyata juga berada di sana sempat dihentikan Jae-ji yang mencurigai mereka. Dan di sanalah Jae-ji mengetahui bahwa Aryung telah meninggal. Jae pun semakin dikejutkan dengan 2 koper uang yang diberikan untuknya. 언니 말이 맞네. 좋은 오빠들이 있었네. Malam itu, Jeffrey Jung bertemu dengan atasan dari Hyung Min yang mengabarkan bahwa Hyung Min tengah menyiapkan sebuah artikel yang akan membongkar kerjasama ilegal yang dibuat oleh Jeffrey Jung. Namun dengan santainya, Jeffrey Jung mengatakan bahwa ia akan mengurus masalah itu. Setelah itu bersama dengan para petinggi dari pemerintahan dan para pebisnis, Jeffrey Jung membicarakan rencana mereka selanjutnya. Dikarenakan tidak lama lagi pergantian presiden akan dilakukan. Dengan tegas, Jeffrey Jung meminta saran siapakah dari calon presiden yang bisa berguna untuk mereka nantinya. Bersamaan dengan itu, Hyung Min dan Presiden Choi yang saat itu masih menjadi anggota dewan bertemu di sebuah kafe. Terlihat kedekatan di antara mereka, di mana Presiden Choi saat itu menegaskan tujuan ia mencalonkan diri sebagai presiden adalah untuk menyelamatkan rakyat Korea dari segala tindak kejahatan dan monopoli bisnis yang dilakukan secara ilegal. 이유도 국민들 돕겠다고 하는 건데 또 한참 바뀐 거 아닌가? Di sebuah tempat, terlihat Kang Hari yang mulai misi balas dendamnya kepada Jeffrey Jung dengan membeli sebuah senjata dan identitas palsu beserta tiket untuk ia dan Byung Min dan juga Jin Wong. Namun Byung Min dan Jin Wong yang mendapat undangan itu dari Kang Hari terlihat bingung apakah mereka akan kembali ke dunia hitam bersama Kang Hari atau tidak. Sementara di tempat berbeda, anggota Dewan Choi saat itu menghadiri undangan dari pimpinan partai, namun di sana ia malah dipertemukan dengan Jeffrey Jung. Jeffrey Jung menawarkan diri akan membuat Dewan Choi menjadi presiden. Dewan Choi yang jelas mengetahui siapa Jeffrey Jung sempat menolak, namun melihat satu kandidat presiden berhasil Jeffrey Jung singkirkan, membuat Dewan Choi dilema. Jika ia menolak, maka akan sangat mudah ia singkirkan. Sementara Korea saat itu sedang dalam masa tidak baik-baik saja. Namun, jika ia menerima, maka ia akan berada dalam kendali Jeffrey Jung. Dan pada akhirnya, anggota Dewan Choi menerimanya. 딱히 신경 쓰실 일 없을 겁니다. Dan benar saja, popularitas anggota Dewan Choi meningkat sangat drastis, mengungguli jauh lawannya. Sementara Kang Hari yang mengetahui jadwal kunjungan Jeffrey Jung di sebuah universitas, saat itu datang ke tempat itu dan merencanakan untuk menghabisi Jeffrey Jung. Di sana juga ada Hyung Min dan rekannya yang mengetahui bagaimana liciknya Jeffrey Jung, dan menurutnya hanya Kang Hari yang bisa membalas kelicikan Jeffrey Jung dengan kelicikan juga.
Tanpa ia sadari, Kang Hari yang tepat berada di depannya mendengar itu, kemudian keluar dari ruangan sesaat Jeffrey Jung membawakan pidato motivasinya, kemudian merakit senjatanya dan mematikan semua fasilitas yang ada di sana dengan bom elektromagnetik. Lalu setelah mendapat momen yang pas, Kang Hari bersiap akan menghabisi Jeffrey Jung. Namun, tiba-tiba Byung Min saat itu ternyata datang menghentikan Kang Hari. Byung Min kemudian mengajak Kang Hari membuat sebuah rencana untuk membalaskan dendam Aryung. Sementara di tempat berbeda, Byung Min yang usai hadir dalam kunjungan Jeffrey Jung berniat menemui So Min untuk melamarnya. Namun anak buah suruhan Jeffrey Jung tiba-tiba muncul dan saat itu juga menghabisi Byung Min. So Min yang telah bersiap di sebuah kafe mengetahui itu membuatnya sangat terkejut. Anggota Dewan Choi yang juga telah menganggap Byung Min layaknya anaknya sendiri begitu sangat geram. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia telah terjebak dalam kesepakatan yang membuat dirinya pada akhirnya menjadi seorang presiden. Namun, Presiden Choi tentu saja tidak tinggal diam, di mana saat Presiden Choi usai menghadiri pemakaman Byung Min, Presiden Choi meminta So Min untuk menemuinya. Dan di sana Presiden Choi mengatakan bahwa orang di balik tewasnya Byung Min adalah Jeffrey Jung. Dan itu akan menjadi pertarungan yang panjang untuk mereka. Dan setelah itu, Presiden Choi meminta Pak Hwang untuk menjaga So Min dalam pertarungan itu. Hingga So Min pun memulai pencariannya mengenai dokumen-dokumen kejahatan yang pernah ditemukan oleh Byung Min kekasihnya. Kemudian mencari tempat yang akan menjadi markas mereka nantinya. Pak Hwang sempat menawarkan beberapa orang untuk menjadi suksesor mereka, namun So Min teringat perkataan Byung Min bahwa yang bisa menghentikan Jeffrey Jung hanyalah Kang Hari. Sementara itu, Ji yang sebelumnya mendapat uang yang banyak dari Byung Min dan Jin Wong melihat keberadaan mereka bersama Kang Hari, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa orang yang berada di sekitar Aryung adalah orang yang baik. Untuk itu, ia pun memutuskan bergabung dengan mereka. Sementara Ji bergabung dalam tim Kang Hari, So Min membuat sebuah rencana membawa Kang Hari dalam penghancuran bisnis manipulasi dari seseorang yang bernama Kang Doyong. Itu berjalan sempurna hingga So Min memutuskan bekerja sama dengan Kang Hari. Dan dalam misi pertama mereka, mengungkap jaringan halusinogen dan narkoboy yang dikembangkan oleh Kim Yoon Gi. Berhasil mereka singkirkan. Selanjutnya memutus mata rantai suap yang dilakukan oleh Baek Hyun Mi dengan menggunakan lukisan mahal miliknya. Dan itu juga mengarahkan mereka kepada kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Myung Ji Ho yang juga berhasil mereka singkirkan. Dan terakhir, kasus penipuan berkedok agama yang dibawa oleh Im Sang Sik juga berhasil mereka musnahkan, dan dari kesemuanya adalah sumber pemasukan dari Jeffrey Jung yang membuat Jeffrey Jung geram dan akhirnya kembali ke Korea dan memulai perlawanannya dengan menargetkan Jaksa Jang sebagai orang kepercayaan Kang Hari yang membuatnya pada akhirnya berakhir di meja operasi. Hal itu pun membuat Kang Hari semakin memendam kemarahannya dan akan membalas semua itu. Namun berbeda dengan So Min yang saat itu semakin terpuruk mengetahui orang terdekatnya yang ia telah anggap sebagai ayah, ia curigai terlibat atas kematian kekasihnya Byung Min. Kang Hari yang tiba di markas memberitahukan apa yang terjadi dengan Jaksa Jang kepada rekan-rekannya. Namun tanpa mereka sadari, di luar anak buah Jeffrey Jang telah bersiap menyerang markas mereka. Hujan yang begitu lebat dan petir yang begitu keras membuat mereka tidak menyadari apapun, hingga anak buah Jeffrey Jang yang dipimpin oleh Mr. Song berhasil masuk dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Banyaknya pasukan membuat Kang Hari dan yang lainnya kesulitan, hingga Byung Min pun terluka saat melindungi Jae. Kang Hari yang melihat itu menyuruh Jin Won untuk segera membawa Byung Min ke rumah sakit. Sementara ia akan mengalihkan Mr. Song dan anak buahnya. Namun di tengah perjalanannya, Jin Wong dihadang oleh salah satu petarung terkuat milik Jeffrey Jung. Jin Wong yang kelelahan sempat kesulitan menghadapi perlawanan anak buah dari Jeffrey Jung, hingga tak lama datanglah Shin Wo membantu Jin Wong. Namun meski telah berdua, mereka masih saja kesulitan dan pada akhirnya mereka memilih untuk kabur demi menyelamatkan Byung Min. Sementara Kang Hari yang mati-matian menghadapi perlawanan Mr. Song akhirnya berhasil kabur. Melihat kegagalan anak buahnya membuat Jeffrey Jung kesal dan saat itu juga menghabisi Mr. Song.
Kedatangan Jeffrey Jung kembali di Korea disambut dengan disetujuinya perusahaan NK Capital sebagai perusahaan swasta yang akan mengambil alih penuh perusahaan air dan kereta api milik negara. Hal itu pun menimbulkan reaksi publik yang menganggap bahwa pemerintah telah semena-mena, ditambah lagi tarif kereta api yang naik sebanyak 20%. Bahkan banyak karyawan yang dipecat setelah pengalihan itu. Di sisi lain, para menteri malah terlihat berpesta karena sejatinya mereka telah berada di bawah perintah dari Jeffrey Jung. Jeffrey Jung menegaskan kepada mereka bahwa secepatnya seluruh perusahaan negara harus mereka ambil alih. Salah satu menteri sempat memberi saran, namun Jeffrey Jung yang jelas telah mengendalikan mereka memberinya peringatan. Dan itu menunjukkan bahwa Jeffrey Jung telah benar-benar mengendalikan negara, termasuk presiden yang selalu menandatangani apapun yang Jeffrey Jung ajukan. 제가 특별히 더 신경 쓰겠습니다. Di sisi lain, Jaksa Kwak dihampiri seniornya di kejaksaan yang bernama Jaksa Han, menyuruhnya untuk tidak lagi banyak terlibat dengan urusan para petinggi. Jaksa Kwak yang konsisten untuk menegakkan kebenaran tentu menolak itu, kemudian menemui Somin yang masih terguncang, memberikannya berkas tuntutan dan investigasi tentang pemilihan presiden sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Kang Hari mendapat telepon dari Pak Hwang yang menyuruhnya untuk menenangkan Somin. Saat itu juga, Kang Hari menemui Somin dan mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengetahui kesepakatan presiden dengan Jeffrey Jung saat pemilihan. Namun setelah ia memastikannya langsung, Presiden Choi mempunyai tujuannya sendiri. Namun meski mendengar itu, Somin masih tidak terima Presiden Choi telah membohonginya selama ini. 그거 어떻게 나한테 믿으란 거죠? Sementara itu, Presiden Choi melakukan pertemuan dengan Jeffrey Jung membicarakan rencana mereka yang sukses, namun Presiden Choi mengungkapkan kekhawatirannya mengenai opini publik, terlebih kini publik telah berunjuk rasa. Namun faktanya, Jeffrey Jung telah mempunyai rencana untuk itu, di mana Jeffrey Jung menjebak pengunjuk rasa sebagai pelaku teror dengan menyimpan bom di sekitar pengunjuk rasa dan membuat pesan pengancaman kepada kepolisian seolah-olah itu dari pimpinan demo. Dan dengan singkat, berita itu pun menyebar dan pihak kepolisian diturunkan untuk menjinakkan bom, dan rencana Jeffrey Jung pun berjalan dengan sempurna. Exactly as you predicted. Malam harinya, Kang Hari dan yang lainnya mendapati bahwa pelaku pelaporan itu adalah anak buah dari Kang Doyong, yang juga ternyata merupakan kaki tangan dari Jeffrey Jung. Tujuannya tidak lain untuk mengalihkan perhatian publik dan mengeksploitasi pikiran masyarakat. Kang Hari menilai, alih-alih sekedar membuat settingan, Kang Hari meyakini bahwa itu adalah teror sungguhan, di mana sebelumnya Kang Hari memata-matai salah satu menteri dan mengetahui bahwa Jeffrey Jung akan membuat sebuah acara besar. Melihat sedikit keresahan di mata Somin, Kang Hari kembali menenangkan Somin jika ia masih belum percaya kepada Presiden Choi. Setidaknya Somin mempercayainya kali ini. Sementara Jeffrey Jung juga tengah bersiap dengan misinya dengan memberi arahan kepada ketiga kaki tangan terkuatnya untuk bersiap-siap melakukan revolusi. 남길 겁니다. 그는 혁명가가 되어주세요. Dan benar saja, keesokan harinya, Jeffrey Jung atas nama NK Capitalnya membuat sebuah karya wisata dan tour keluarga untuk memancing kemunculan para pengunjuk rasa. Setelah itu mereka akan meledakkan bom di tengah keramaian yang pada akhirnya publik akan menyalahkan para pengunjuk rasa. Dari lantai 3, Jeffrey Jung mengamati pertunjukannya. Sementara itu, Kang Hari dan tim mulai berpencar mencari orang-orang yang mencurigakan yang kemungkinan membawa sebuah bahan peledak. Namun aksi mereka diketahui oleh Jeffrey Jung dan saat itu juga bom diaktifkan dan anak buah Jeffrey Jung diperintahkan untuk membuat sibuk Kang Hari dan timnya. Jae dihadang satu anak buah Jeffrey Jung. Jin Wang bertarung habis-habisan dengan orang yang sama yang menghadangnya di parkiran. Sementara Byung Min harus kewalahan menghadapi serangan hacker dari Jeffrey Jung. Sementara Kang Hari mengejar kaki tangan Jeffrey Jung yang sebelumnya menjadi pengawal dari Kang Doyong. Hingga saat waktu tersisa 5 menit, Jeffrey Jung meninggalkan pertunjukan dan anak buahnya diperintahkan untuk mundur. Sementara Byung Min dan Pak Hwang menyuruh semua orang untuk keluar dari gedung pertunjukan. Dengan waktu yang tersisa, Kang Hari dan yang lainnya mencari keberadaan bom itu. Dan akhirnya, Kang Hari berhasil menemukan keberadaan bomnya yang hanya tersisa 1 menit 35 detik. Kang Hari mencoba untuk menjinakkannya, namun pada akhirnya 회장.
Bom itu pun berhasil dijinakan, namun Kang Hari malah ditangkap oleh Jaksa Han atas percobaan penggunaan bahan peledak. Dan ternyata Jaksa Han bekerja di bawah perintah dari Jeffrey Jung. Namun tak lama, entah apa tujuan Presiden Choi saat itu membuat konferensi pers tanpa persetujuan Jeffrey Jung. Dan tepat saat itu, Kang Hari juga telah dinyatakan bersalah. Dan anehnya, di waktu yang bersamaan, Presiden Choi mengungkap kebenaran bahwa ia telah menerima dana suap selama kampanye, dan Kang Hari saat itu juga mengaku bertindak atas perintah dari Jeffrey Jung. 제프리 정입니다. Ya, ternyata saat Kang Hari mencurigai Presiden Choi waktu itu, Presiden Choi menceritakan semuanya, mulai dari asal kerjasamanya hingga tujuan ia menerima kesepakatan itu, di mana ia meyakini untuk melawan Jeffrey Jung dibutuhkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar anggota dewan. Karena itulah ia menerima tawaran Jeffrey Jung yang menjadikannya presiden dengan harapan bisa melawannya, namun ia harus terjebak hingga ia pun berpikir untuk melawan kejahatan besar itu dengan sebuah pengorbanan. Presiden Choi kemudian menawarkan Kang Hari, apakah Kang Hari siap berkorban demi negaranya. Kesepakatan pun terjadi. Kang Hari dan Presiden Choi kemudian membuat sebuah rekaman video yang berisikan Kang Hari memberikan sejumlah uang suap kepada Presiden Choi atas nama Jeffrey Jung. Tentu hal itu mengejutkan rekan-rekannya, terutama Somin yang tidak percaya dengan semua itu. Namun tak lama mereka juga mendapat kabar bahwa Presiden Choi telah mengundurkan diri dari jabatannya dan mengaku menerima suap dari Jeffrey Jung, membuatnya semakin dilema. Namun Pak Hwang menjelaskan bahwa dulunya Presiden Choi sempat mengatakan bahwa Presiden selama ini telah banyak melakukan kesalahan, sehingga ia berada di posisi itu saat ini untuk membayar semua kesalahan itu. Mendengar itu, Somin pun menyadari bahwa ia telah salah menilai Presiden Choi. Dan pada akhirnya, Byung Min dan yang lainnya juga mengetahui kerjasama Kang Hari dan Presiden, sehingga sekarang tugas mereka adalah untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, Jeffrey Jung dengan berita dan tersebarnya video penyuapan yang dilakukan oleh Kang Hari sebelumnya akhirnya membuatnya tidak bisa berkutik. Hingga keesokan harinya, saat Presiden Choi menuju ke kejaksaan, di tengah perjalanan, iring-iringan Presiden tiba-tiba berhenti dan saat itu juga Presiden Choi dihabisi, dan itu atas perintah dari Jeffrey Jung. 처리했습니다. Sementara itu, Kang Hari yang diperiksa di kejaksaan mendapat pesan dari rekan-rekannya untuk menyuruhnya ke toilet. Dan benar saja, Byung Min yang menggunakan suara kecerdasan mirip Jaksa Han membuat pengalihan, sementara Jin Won dengan baju petugas kebersihan membawa Kang Hari keluar dari toilet tanpa ketahuan. Namun sial, Somin yang berhasil menggagalkan penerbangan Jeffrey Jung harus ditangkap oleh anak buah Jeffrey Jung. Sementara itu, Jaksa Kwak yang mengetahui tewasnya Presiden membuatnya tidak lagi mempercayai Kang Hari dan akan menangkap Jeffrey Jung saat itu juga. Namun tak lama, mereka semua pun dikejutkan melihat Presiden Choi yang ternyata masih hidup, yang mana Pak Hwang sebelumnya menemukan orang yang sangat mirip dengan Presiden Choi, sehingga orang itu diminta berpura-pura menjadi presiden, dan pada akhirnya tewas di tangan anak buah dari Jeffrey Jung. 때문에 더 이상의 희생은 없어야 합니다. Tak lama, Presiden Choi mendapat pesan dari Jeffrey Jung menunjukkan foto Somin yang telah ia sandra. Namun hal itu juga diketahui oleh Byung Min dan yang lainnya melalui ponsel Presiden Choi yang sebelumnya ia retas. Hingga saat Presiden dijemput oleh anak buah Jeffrey Jung, kemudian dibawa menemui Somin, namun saat itu juga Presiden Choi dicucuk. Kemudian Jeffrey Jung menghubungi Kang Hari, memberinya waktu 1 jam. Jika tidak, Presiden Choi akan tewas kehabisan cairan merah. Namun tidak hanya itu, di sana Jeffrey Jung ternyata juga telah menyiapkan sebuah bom waktu yang jika Kang Hari tidak segera menemukan mereka, maka mereka akan mati. Sementara Somin berusaha melepaskan ikatannya, Byung Min saat itu masih terus berusaha melacak keberadaan Somin. Hingga pada akhirnya, Byung Min berhasil mendapatkan lokasinya. Hingga di tengah kondisi Presiden Choi yang sekarat, Pak Hwang dan Kang Hari tiba di lokasi. Dan saat itu juga menghadapi anak buah Jeffrey Jung. Dan ternyata, Pak Hwang tidaklah kaleng-kaleng. Dengan kemampuannya, Pak Hwang mengajar semua anak Jeffrey Jung. Begitu juga dengan Kang Hari.
Setelah menghabisi mereka semua, Kang Hari dan Pak Hwang menyelamatkan Somin dan Presiden, namun mereka terjebak karena pintu yang tidak dapat dibuka. Hingga pada akhirnya, bom itu pun meledak. Byung Min, Jae Yi, dan Jin Won yang mengejar Jeffrey Jung hanya bisa terdiam mengetahui tidak adanya kabar lagi yang terdengar dari Kang Hari dan yang lainnya. Hingga akhirnya Jae Yi menyemangati mereka untuk tetap fokus menyelesaikan misi mereka untuk menghancurkan Jeffrey Jung. Sementara itu Jeffrey Jung yang kini telah tiba di pelabuhan bersiap-siap untuk kabur ke luar negeri, namun tak lama Jae Yi, Byung Min, dan Jin Won menghadang mereka. Dan seketika itu mereka melakukan perlawanan. Namun tak lama, terdengar suara yang mana ternyata itu adalah Kang Hari dan juga Somin. Dan ternyata Kang Hari dan yang lainnya berhasil selamat setelah merusak pintu menggunakan air raksa. Dan mereka berhasil keluar sesaat bom itu meledak. Mengetahui itu membuat mereka semua kembali bersemangat. Namun tidak hanya itu, Jaksa Kwak dan Shinwo juga datang untuk membantu dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di tengah pertarungan itu, Kang Hari mengejar Jeffrey Jung yang bersiap menuju ke dermaga. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya mereka berdua saling berhadapan. Adu skill, siapa yang lebih kuat di antara mereka. Kang Hari sempat mendapat beberapa kali cucukan, hingga akhirnya Kang Hari pun berhasil melumpuhkan Jeffrey Jung. Sementara itu, Jin Won dan juga yang lainnya berhasil menghabisi semua pasukan dari Jeffrey Jung. Jae Yi yang memendam kemarahannya begitu dalam kepada Jeffrey Jung, melihat Jeffrey Jung membuatnya sangat ingin menghabisi Jeffrey Jung saat itu juga, karena telah menghabisi Aryung saudaranya. Namun Jae Yi pada akhirnya memilih membiarkannya hidup agar bisa merasakan bagaimana penderitaan sebelum akhirnya ia tewas. Dan akhirnya perburuan mereka berakhir. Puncak dari misi mereka selama ini telah Kang Hari dan tim selesaikan dengan sangat baik. Setahun kemudian, Jaksa Kwak mendapat kabar bahwa Jaksa Jang telah membuat sebuah firma hukumnya sendiri. Dan sejak saat itu, Jaksa Kwak mulai menyukai menggunakan pakaian abu-abu. Sementara Somin akhirnya memilih menjadi pengacara dan akan berusaha mengeluarkan Presiden Choi dari penjara. Karena saat ini, publik juga telah mengetahui bahwa Presiden Choi dengan sengaja melakukan itu agar kejahatan besar dan yang terkait di dalamnya bisa terungkap. Dan yang mengesankan, kali ini Somin memanggil Presiden Choi dengan sebutan ayah. 아빠. Di sisi lain, Pak Hwang dengan kemampuannya bersandiwara akhirnya mencoba menjadi aktor. Byung Min menyibukkan dirinya dengan belajar menjadi seniman webtoon. Jin Won menemukan tambatan hatinya di panti asuhan, sementara Jae Yi menjadi sopir pribadi dari Hui Wang, teman semasa SMA-nya dulu yang ternyata Jae Yi sukai. Sementara di penjara, terlihat seorang wanita, entah siapa, namun semua petugas di sana terlihat menaruh hormat kepadanya. Dan terlihat jelas, Jeffrey Jung sangat mengenal dekat wanita itu. Namun entah mengapa, saat itu juga wanita itu menghabisi Jeffrey Jung. Berita itu pun menyebar dan menyebutkan bahwa Jeffrey Jung telah menghabisi dirinya sendiri. Kang Hari yang mengetahui itu mengirim sebuah pesan isyarat kepada Somin, Jin Won, Byung Min, dan Jae Yi untuk melakukan misi terbaru mereka dan film pun tamat.